Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Malam hari ini, sebelumnya salam kenal. Nama saya Ferdi Desavio. Saya seorang bisnis analis, seorang investor dan juga seorang trader saham gitu ya. Jadi di sini selama 5 hari ke depan saya akan sharingkan pengalaman-pengalaman saya, juga berbagi apa yang saya belajar dari mentor-mentor kita gitu ya. Jadi kita punya mentor namanya Mr. Edward Lee. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Mmm, Nanti saya akan cerita lebih banyak juga tentang beliau gitu ya, orang luar biasa gitu ya, dan beliau punya hati yang besar untuk membimbing kita dan beliau cuma berpesan sebarkan ilmu ini ke banyak orang gitu ya, supaya bisa bermanfaat. Mmm, jadi itu nanti selama 5 hari ke depan materi kita akan naik ya, setiap harinya akan kayak step by step gitu ya. Hari ini karena banyak teman-teman ini juga banyak yang pemula gitu ya, banyak yang belum pernah beli saham ya, banyak yang masih belum tahu apa itu saham. Jadi hari ini kita akan benar-benar back to basic banget tentang apa itu saham, kenapa kita harus investasi di saham dan bagaimana caranya investasi di saham. Hari ini benar-benar back to basic banget. Nah, nanti buat teman-teman yang sudah lebih expert mohon bersabar gitu ya, supaya karena ini kan teman-teman yang baru ini punya pemahaman yang jelas gitu ya, karena masih banyak kesalahpahaman tentang apa itu saham ya. Jadi nanti besok hari kedua kita akan masuk ke analisa fundamental. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya memilih saham atau memilih perusahaan yang cocok untuk diinvestasikan, ya, cocok untuk diinvestasikan. Biar nggak salah pilih perusahaan. Nanti setelah itu hari ketiga baru kita bicara tentang valuasi ya, valuasi dari sebuah perusahaan, sebuah bisnis. Ya, jadi itu kita step by step gitu ya. Nanti hari keempat kita akan belajar strategi active investing ya. Karena kita kan di sini belajar active investing ya, strategi active investing hari keempat. Hari kelima kita bicara tentang prospek investasi market di Indonesia gitu ya. Karena itu penting. Jadi kita menerapkan 4 metode sebenarnya, fundamental, technical, sentimen, dan risk management. Jadi itu 4 pilar yang kita selalu pegang gitu. Nah, kita akan mulai hari pertama ini dulu. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau bikin polling kecil-kecilan dulu, biar saya tahu background teman-teman ini dari mana aja gitu ya. Oke. Pertanyaannya sederhana, apakah sudah pernah beli saham atau belum gitu ya? Silakan, cuma satu pertanyaan doang. Silakan teman-teman jawab. Pollingnya sudah saya open, nah, nanti tinggal diklik aja. Ya, nggak apa-apa, belum semua ini ya, tapi sudah 1 menit. Jadi dari 145 yang menjawab gitu ya, 99 jawab sudah pernah ya, 68% gitu ya, sudah pernah beli saham. Dan sebagian besar 32% berarti belum ya. Tapi ini baru 145, baru setengah. Kita nggak tahu setengahnya lagi ya. Cuman ini sampling kecil-kecilan dulu aja. Dan rata-rata sebagian besar belum pernah beli saham karena belum paham, karena tidak paham ya. Dan it's okay. Memang tujuannya kan kita bikin kelas ini supaya teman-teman bisa belajar cara yang benar untuk investasi, gitu ya, investasi di saham. Oke, thank you teman-teman untuk pollingnya malam hari ini. Pak Pradana sudah pernah beli sampai nahan 4 tahun karena dalam keadaan rugi terus, akhirnya untung. Akhirnya 4 tahun untung. Congrats Pak Pradana. Makanya kenapa pemilihan saham itu penting ya. Pemilihan saham penting. Nanti kita juga hari ketiga belajar beli di harga berapa itu juga penting. Gitu. Dan sampai belinya kemahalan, nyangkut. Oke, selama nanti di akhir sesi ya, di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab gitu ya, akan ada sesi tanya jawab. Jadi tapi selama teman-teman mengikuti Zoom ini, setiap kali teman-teman kepikiran ada pertanyaan bisa langsung ketik aja di chat gitu ya. Nanti saya akan baca ketika mungkin topiknya sama, saya akan langsung jawab. Tapi kalau topiknya mungkin beda, nanti saya akan jawab di belakang ya, di sesi belakang. Tapi teman-teman bisa mulai ketik dari sekarang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, biar nggak lupa. Nanti biasa udah kelewat, lupa tadi mau nanya apa. Gitu ya. Jadi anytime ada pertanyaan ketik aja di chat. Cuman saya belum tentu langsung jawab. Mungkin kalau misalnya topiknya cocok saya langsung jawab, kalau tidak nanti di belakang saya jawabnya di belakang di pas sesi tanya jawab gitu ya. Nanti malam pas sesi tanya jawab juga nanti kita akan hadir 2 co-founder dari Happy Billionaires Club ya, yaitu Pak Kunardi dan Pak Johan Eng. Nah, sekalian saya cerita sedikit untuk background HBC nih ya, kita bilang HBC, Happy Billionaires Club. Jadi HBC ini adalah sebuah komunitas saham gitu ya, komunitas saham. Di sini komunitasnya terdiri dari dua grup gitu ya, grup investor dan grup trader.
Karena investor dan trader itu berbeda ya, gayanya, tujuannya semuanya banyak yang berbeda gitu ya. Jadi di sini sebenarnya HBC itu didirikan oleh Pak Kunardi dan Pak Johan itu untuk menanggapi ajakan yuk nabung saham dari Bursa Efek Indonesia. Yang waktu itu kampanyenya diresmikan oleh Pak Yusuf Kala di 12 November 2015. Jadi di akhir Desember 2015 HBC dibentuk ya, didirikan gitu ya. Jadi kita mau misinya adalah kita mau mengedukasi masyarakat, orang-orang untuk yuk kita berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena pasar modal itu belum banyak gitu ya. Pasar modal itu belum banyak. Ya, kalau kita lihat ini datanya ya, pasar modal itu di tahun 2021 kemarin itu baru mencapai 7,3 juta orang ya, baru 7,3 juta orang ya di tahun kemarin 2021. Dan itu pun itu lonjakannya karena masa pandemi gitu. Ya teman-teman bisa lihat nih, dari 3,8 ke 7,3 itu hampir 2 kali lipat lonjakannya di masa pandemi. Ya, dari sebelumnya 2,4 ya. Jadi sebelum itu sangat kecil sekali kalau teman-teman lihat. Bahkan di 2015 atau 2016 lah, ketika HBC baru mulai, itu nggak nyampe 1 juta orang. Dan yang ini itu bukan di saham aja ya, 7,3 juta ini. Yang grafik ini tuh bukan di saham aja, tapi seluruhnya, termasuk reksadana, termasuk obligasi, ya totalnya. Sementara yang saham doang itu sedikit sekali. Di Oktober, ini data Oktober 2021 aja, cuman sampai 2 juta orang yang murni SID saham, ya murni benar-benar investnya di saham, langsung di saham. Ya. Kalau nggak salah data penutupan 2021 kemarin sekitar 3,4 juta kalau nggak salah ingat ya. Itu masih sangat sedikit sekali ya dibandingkan penduduk Indonesia 270 juta jiwa gitu ya. Dan kita pengen lebih banyak orang lagi bisa masuk di dalam pasar modal supaya pasar modal kita ini menjadi lebih bertumbuh, lebih berkembang. Ya, karena kalau kita bicara di pasar modal di Amerika yang sudah jauh lebih berkembang, itu instrumennya banyak banget ya. Kita kalau di Indonesia cuma bisa beli dan jual ya. Ya, kita sebutnya long position. Tapi kalau di luar negeri kita sudah bisa namanya short position. Kita jual dulu baru kemudian beli. Ya, jadi ketika harga makin turun kita melakukan short. Nah, kemudian juga ada namanya option ya, ada put option, call option, yaitu semacam seperti asuransi lah, asuransi untuk beli saham ya, hak untuk jual dan beli saham. Ya, jadi instrumennya sudah jauh lebih berkembang. Ya, ketika pemain di dalam pasar modalnya itu peserta investor maupun tradernya sudah banyak. Nah, oleh karena itu makanya kita mau mengedukasi teman-teman untuk cara yang benar gimana. Karena walaupun sekarang ini sudah mulai bermunculan semakin banyak ya, terutama di masa-masa pandemi kemarin, generasi corona kita sebutnya ya. Yes, Pak Pradana, sampai muncul binary option ya, binomo ya. Karena banyak sekali yang ternyata adalah penipuan gitu ya. Jadi edukasinya orang tahu gitu ya, orang familiar, tapi orang nggak benar-benar tahu itu apa sih gitu ya. Sehingga banyak yang tertipu ya, banyak yang hasil kerja kerasnya, uangnya ya dimakan oknum-oknum gitu ya. Jadi kita di sini mau mengedukasi cara yang benar. Itu panggilannya kita ya. Alasan kita kenapa hadir di sini gitu. Jadi kita bentuk komunitas untuk supaya teman-teman bisa trading maupun invest dengan cara yang benar ya. Nah, kita mulai dengan basic dulu, back to basic. Jadi saham itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya akan mulai dari yang kesalahpahaman, yang orang pikir itu saham ternyata bukan saham gitu ya. Yang pertama, saham itu bukan reksadana ya. Jadi kalau kita bicara reksadana atau mutual fund bahasa Inggrisnya, jadi kalau teman-teman dengar bahasa Inggrisnya mutual fund itu reksadana gitu ya, sama aja. Jadi itu ada dana bersama yang dikumpulkan dan kemudian dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, manajer investasi ini sudah punya izin, namanya izin MI, manajer investasi gitu ya, sudah punya izin dia ya. Nah, jadi pastikan tidak asal nitip duit ya. Orang ini harus punya izin ya, izin MI-nya ya, yang secara resmi dikeluarkan. Biasanya orang ini bekerja di perusahaan sekuritas ya, perusahaan sekuritas, atau bekerja di sebuah private equity company gitu ya. Tapi biasanya di sekuritas. Sebagian besar di sekuritas. Jadi pastikan kalau Anda beli reksadana itu belinya ya di sekuritas yang resmi ya, di sekuritas. Nah, jadi ada jenis-jenis reksadana ya, karena uang yang sudah dikumpulkan ini misalnya Pak Huda nanti ada rekamannya, jangan khawatir. Misalnya saya punya uang 500.000 gitu ya, Pak Huda punya uang 500.000,
Bu Riana punya uang 500.000, Pak Pradana punya uang 500.000. Jadi kita berempat kumpulin nih 2 juta nih, kita kasih ke manajer investasi. Nah, nanti uang yang dikumpulkan di manajer investasi ini diapain? Nah, yang pertama adalah namanya reksadana pasar uang. Jadi uang yang dikelola ini kemudian dibelikan produk-produk di pasar uang, ya. Misalnya deposito yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, surat berharga Indonesia, obligasi retail Indonesia, ya, surat hutang pemerintah gitu ya. Pokoknya yang cenderung lebih aman ya di pasar uang gitu ya. Jadi cenderung lebih aman, tingkat returnnya juga sedikit di atas namanya apa? Deposito gitu ya, reksadana pasar uang. Reksadana money market, yes, bahasa Inggrisnya money market, pasar uang. Nah, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, di dalam reksadana pendapatan tetap ini, uang yang dikumpulkan kemudian dibelikan obligasi. Nah, obligasi itu apa? Obligasi itu adalah surat hutang perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, sudah ada di bursa, mereka bisa berhutang kepada publik, mengeluarkan surat hutang itu. Nah, jadi siapapun yang mau beli surat hutang itu bisa, gitu ya. Jadi meminjamkan uangnya ke perusahaan, misalnya saya punya uang 1 M, nih saya pinjamin ke perusahaan, gitu ya. Nah, perusahaan akan kasih surat obligasi ke saya, gitu ya. Artinya bukti bahwa saya meminjamkan uang ke mereka. Nah, di dalam surat obligasi itu ada namanya kupon. Ya, kupon itu adalah bunga dari pinjaman hutang. Nah, misalnya bunganya 7% setahun, 6% setahun, dan seterusnya. Nah, makanya kenapa dianggap ada bunga yang dibayarkan ke obligasi tersebut. Nah, reksadana ini dinamakan pendapatan tetap. Ya, dianggap ada pendapatan tetap dari kupon tersebut. Ya, padahal ya, nggak selalu ya, tapi itu namanya aja. Jadi reksadana pendapatan tetap ini dibelikan obligasi. Ada yang ke ORI nggak sih? ORI itu adalah obligasi retail Indonesia ya. Jadi itu surat hutang pemerintah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya reksadana saham, gitu ya. Reksadana saham udah jelas, jadi uang yang dikumpulkan itu kemudian dibelikan saham, ya. Dan terakhir ada namanya reksadana campuran, ya. Reksadana campuran ini ya campur-campur dia, sebagian ke pasar uang, sebagian ke pendapatan tetap, sebagian dibelikan saham, gitu campuran. Nah, plus minusnya apa? Kita titip dana di manajer investasi, namanya aja titip dana, ya, titip dikelolain. Jadi kalau misalnya apapun itu yang namanya nitip, sudah pasti ada biaya gitu. Jadi di dalam reksadana ini ada biaya-biaya yang em, ditanggungkan kepada kita sebagai investor. Ya, biaya administrasi, biaya manajemen fee, ya, biaya manajemen gitu ya, biaya kelola dana dan sebagainya. Dan cenderung biayanya ini ya tidak dibuka blak-blakan gitu, tapi biayanya cukup besar gitu ya dibandingkan kita investasi langsung di saham, dibanding kita beli saham langsung gitu ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang sudah belajar di kelas 5 hari ini, ya lebih baik langsung saja ke saham gitu ya, langsung aja investasi saham. Ya nanti returnnya akan jauh lebih baik gitu ya. Karena balik lagi kalau manajer investasi ini portofolionya ini bagus, ya pasti kita bayar fee dia kan. Tapi kalaupun portofolionya jelek, returnnya juga minus, merah gitu ya, rugi, kita tetap harus bayar ke dia gitu ya. Jadi dia untung, dia rugi, kita tetap harus bayar. Gitu aja prinsipnya. Dia bekerja gitu ya. Kita udah titip duit, nggak bisa kelola portofolio kita, dia untung, dia rugi, tetap kita harus bayar gitu. Ya, Pak Pradana, spread-nya gede. Gitu. Nah, selanjutnya, tadi tentang reksadana. Selanjutnya bukan adalah forex. Nah, forex ini kemarin sempat ngetren gitu ya, robot trading gitu ya, robot trading sempat ngetren ya. So, kalau kita bicara forex, forex itu sebenarnya kepanjangan dari foreign exchange. Jadi pertukaran mata uang asing gitu ya. Jadi kalau kita bicara forex itu biasanya ngomongin dua, mata uang asing dan komoditas. Ya, jadi ini jual beli atau pertukaran mata uang dan jual beli komoditas, gitu ya. Ya, perdagangan mata uang dan komoditas. Ya kayak kita ambil contoh, kalau saya mau beli US dollar, ya tukar US dollar dengan rupiah, maka saya akan cari tahu kursnya saat itu berapa. Ya ambil contoh waktu saya bikin slide ini, kursnya 14.200. Ya hari ini udah naik sih. Kursnya 14.200. Jadi kalau saya mau beli 1.000 ya, misalnya saya mau beli 1.000 US dollar, maka saya harus tukar sekitar 14 juta gitu ya, sekitar 14 juta rupiah. Maka dia akan kasih saya US dollar. Jadi itu pertukaran ya. Jadi tergantung kursnya. Ya kalau kita kurs rendah kita tukar, terus kurs dia tinggi kita jual, ya kita ambil selisih untung itu, spread itu. Ya. Contoh lain adalah euro berbanding US dollar. Jadi kalau saya mau tukar uang 1 euro,
ya saya harus tukar dengan 1,13 US dollar gitu ya. Jadi gampangnya ya jual beli mata uang dan komoditas, gitu. Nah, tahun kemarin kita sempat ramai banget kalau bicara forex ini robot trading, gitu ya, robot trading. Dan hati-hati, rata-rata hampir semua robot trading yang terutama sistem MLM segala macam itu ya rata-rata sebagian besar itu adalah penipuan, gitu ya. Di mana dibalik dari sistemnya itu, di balik sistemnya ini ada orang-orang yang memanipulasi angka-angkanya gitu. Jadi nggak trading beneran, gitu ya. Jadi Anda kayak seolah-olah setor gitu ya, tapi ternyata nggak ditradingkan gitu ya, nggak ditradingkan. Jadi itu hati-hati gitu ya. Kayaknya sih sekarang sudah mulai menghilang gitu ya, karena sudah mulai banyak ditindak gitu ya, tapi ya hati-hati aja lah, jangan pernah menitipkan uang Anda ke forex. Kalau Anda saham aja Anda belum terlalu familiar, jangan masuk ke forex. Kenapa? Karena pertama, forex itu dia hanya khusus untuk yang advance. Karena kenapa? Karena pertama sifatnya 24 jam, nggak pernah tidur mata uang ini. Karena bayangin, kita hari ini malam, ya kita nggak trading gitu ya, tapi market seberang kita ya, seberang negara, belahan bumi yang lain kayak Amerika itu kan bangun dan mereka mulai aktif gitu ya. Ya bentar lagi jam 9 pasar Amerika buka lagi gitu. Jadi kita tidur di negara belahan lain ada yang bangun gitu. Jadi makanya 24 jam gini ya, 24 jam. Jadi sangat fluktuasi ya, sangat fluktuasi. Sangat fluktuasi. Ya, jadi pertama sangat fluktuasi. Jadi ini saya hanya merekomendasikan trading forex itu untuk teman-teman yang sudah lebih advance ya, teman-teman yang sudah lebih advance gitu ya, yang sudah paham, minimal Anda sudah lama di saham itu jauh lebih aman lah. Lebih aman ya dibandingkan forex. Forex Anda apalagi kalau Anda nanti main margin, uang Anda bisa hilang 100% gitu ya. Nah, kedua adalah forex ini bukan instrumen investasi. Ingat ya, bukan instrumen investasi. Forex ini adalah instrumen trading, perdagangan. Makanya saya sebut perdagangan ya, trading, perdagangan. Jadi dia jual dan beli dalam waktu cepat gitu ya. Ya, di hari itu juga settle semuanya gitu kalau bisa. Ya, kalau Anda menginap nanti ada biaya menginap lagi istilahnya gitu. Ya, jadi ini adalah instrumen trading bukan investasi dan hanya khusus untuk Anda yang lebih advance. Ya, itu rekomendasi saya, saran saya. Ya, jadi kalau ada yang bilang trading forex gampang, wah itu marketing itu. Marketing. Ya, hati-hati. Hati-hati. Pelajari. Ya. Oke, berikutnya adalah cryptocurrency. Ya, berikutnya adalah cryptocurrency. Ya. Kalau kita bicara cryptocurrency itu juga bukan saham. Ya, cryptocurrency mungkin teman-teman pernah dengar namanya Bitcoin, Ethereum yang dikenalkan oleh Elon Musk, Dogecoin, ya, Shiba Inu, kemarin yang sempat heboh Luna, ya, Luna Terra gitu ya. Nah, itu semua adalah cryptocurrency dan itu bukan saham, gitu ya. Mas, apa itu mining yang pakai komputer mahal? Nah, kalau mereka nanti saya jelaskan ya. Mining itu yang di mining adalah cryptocurrency ini. Yang di mining adalah cryptocurrency. Kalau kita bicara mining biasanya cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini adalah perdagangan mata uang digital. Ya, jadi ini ada mata uang digital ya, jual dan beli. Ya, kemarin ini sempat populer yang paling pertama ada itu namanya Bitcoin. Ya, tahun kemarin nilainya sempat pernah masuk di angka 900-an juta per rupiah. 900-an juta rupiah per satu Bitcoin-nya. Ya, makanya tinggi, melambung tinggi dan sangat populer gitu ya. Nah, cryptocurrency ini sifatnya sangat spekulasi, ya, sifatnya sangat spekulasi. Dia tidak punya aset dasar apapun, ya. Yang bikin mata uang ini bukan pemerintah, tapi adalah swasta, ya, adalah swasta. Ya, adalah orang-orang yang pinter komputer, pinter teknologi komputer, ya, yang mereka menggunakan sebuah teknologi yang namanya blockchain. Ya, makanya kenapa muncullah mining sebagai server gitu ya untuk meng-mining kripto gitu ya. Nah, jadi ini sifatnya spekulasi karena swasta, semuanya punya swasta ya, bukan di backup oleh negara manapun. Ya, sempat pernah ada negara-negara kecil yang berusaha membackup, mencoba Bitcoin ini menjadi mata uang negara mereka gitu ya. Tapi sekarang negaranya pun mengalami kesulitan, ya El Salvador dan siapa lagi saya lupa tuh ya. Jadi belum di backup negara manapun. Sifatnya sangat spekulasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba salah satu pemilik koin yang tiba-tiba lari kabur gitu, ya nggak ada yang bisa nuntut gitu, nggak ada yang bisa nuntut. Tiba-tiba dia menarik semua uangnya gitu dari koin ini dan kabur entah kemana,
juga nggak ada yang bisa nuntut. Ya bahkan Bitcoin ini sendiri siapa yang bikin aja ya sampai sekarang nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngaku gitu ya, nggak ada yang ngaku. Ya kemarin salah satu yang sempat heboh kemarin, salah satu cryptocurrency yang top 10 kalau kita bicara di saham ada namanya market cap gitu ya, yang besar lah ya, namanya Lunatera gitu ya. Itu sempat turun 99,999%. Itu hampir literally duit Anda hilang gitu. Udah, nyawa Anda udah nyangkut itu. Ya, Anda invest berapa? 10 miliar mungkin tinggal 1.000 perak. Ya, itu udah nyawa Anda udah nyangkut di atas gitu ya. Ya, jadi spekulasi itu, ya spekulasi itu. Jadi kalau sifatnya spekulasi, balik lagi hati-hati, benar pelajari kan ini cukup advance. Juga Bitcoin tidak pernah tidur 24 jam, ya, 24 jam, ya. Dan juga ya karena sifatnya spekulasi, jangan pernah pakai 100% uang Anda. Kita kalau spekulasi biasa cuma cukup 5%, ya kalau ya agresif 10% gitu ya. Jadi selalu ada manajemen resikonya. Gitu ya. Jadi itu reksadana, forex dan kripto. Ya, saya sendiri tiga-tiganya saya pernah nyobain gitu ya. Tiga-tiganya saya pernah nyobain dan saya tetap sampai saat ini lebih prefer saham ya. Untuk alasan apa nanti saya cerita gitu. Nah, terakhir. Nah, jadi saham itu apa? Gitu ya. Tadi kita udah belajar bukan saham itu apa. Jadi saham itu sebenarnya adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau Anda membeli sebuah saham, artinya Anda membeli sebuah perusahaan. Nah, ini kita sebut ada underlying asetnya, ada aset dasarnya. Jadi kita beneran beli sesuatu gitu, bukan cuma sekedar angka ya, angka 4 huruf gitu ya, misalnya ACES 4 huruf harganya sekian gitu. Nah, enggak cuma sekedar itu, tapi kita benar-benar beli perusahaan. Ya, kok bisa kita beli sebuah perusahaan? Jadi gini, ketika Anda bikin sebuah perusahaan, ya Anda pergi ke notaris, bikin akte notaris. Di akte notaris itu tercantum berapa lembar saham yang mau Anda keluarkan. Jadi kalau misalnya saya bikin saham, terus Pak Pradana bikin saham, kita bikin saham berdua gitu ya, bikin perusahaan berdua gitu ya. Di dalam akte itu tidak tercantum saham saya 50%, saham Pak Pradana 50%, tidak. Tapi tercantum di sana misalnya saya punya 5.000 lembar saham, Pak Pradana punya 5.000 lembar saham. Nah, jadi yang ditulis di situ adalah lembar saham. Nah, lembar saham inilah yang kemudian diperjualbelikan. Nah, kenapa lembar saham ini diperjualbelikan? Ya bisa berbagai macam hal, misalnya saya sudah kerja selama bertahun-tahun, udah capek mau pensiun. Ya, saya mau menikmati hasil pensiunnya saya. Ya, saya jual lah 2.000 lembar saham saya ke teman saya yang tertarik, "Far, bisnis lu bagus. Gue mau dong masuk dalam bisnis lu gitu ya, ke dalam perusahaan lu ya. Oke, gue jual 2.000 lembar saham deh, 1M gitu ya." Nah, itulah pertukaran jual dan beli saham. Ya. Jadi dia beli sahamnya saya dapat uangnya, ya dia dapat sahamnya. Jadi dia menjadi salah satu pemilik di perusahaan saya. Seperti itu salah satu contohnya, gitu ya. Di lain sisi juga misalnya perusahaan sudah bertumbuh, sudah makin besar, perusahaan pengen butuh tambahan modal untuk ekspansi bisnis. Nah, jadi tambahan modal ini dapatnya dari mana? Dia menjual kepemilikan perusahaannya kepada publik. Nah, itulah yang kita namakan IPO, ya, Initial Public Offering, penawaran saham perdana. Jadi menjual kepemilikan perusahaannya kepada masyarakat. Jadi masyarakat kasih duit ke perusahaan gitu. Jadi modal usaha. Nah, nanti si masyarakat ini yang punya saham menjadi pemilik dari perusahaan. Nah, karena Anda adalah pemilik, jadi otomatis Anda juga menjadi partner mitra bisnis dari siapa? Dari pemilik yang lain. Jadi ambil contoh misalnya kalau Anda beli Bank BCA gitu ya. Kita tahu saat ini Bank BCA pemegang saham terbesar adalah keluarga Hartono, ya keluarga terkaya di Indonesia saat ini. Ya berarti ketika Anda beli saham BCA, walaupun Anda cuma beli 1 lot gitu ya, 1 lot itu 100 lembar, ya 100 lembar saham. Di Indonesia minimal sekali beli itu 100 lembar minimal. Jadi walaupun Anda beli 1 lot, Anda adalah mitra dari keluarga Hartono, gitu. Keren ya. Ya, jadi Anda mitra dari keluarga Hartono, ya. Anda berpartner dengan mereka, ya. Walaupun mungkin mereka mayoritas, Anda minoritas, tetap statusnya shareholder, pemilik dari pemilik perusahaan, pemegang saham. Nah, karena Anda adalah pemilik dan pemegang saham, tentu Anda punya beberapa hak, gitu ya. Nah, hak yang pertama adalah Anda berhak untuk ikut namanya RUPS. Apakah RUPS itu? RUPS adalah rapat umum pemegang saham, ya, rapat umum pemegang saham. Jadi setiap tahun perusahaan itu wajib minimal 1 kali, wajib ya 1 kali, bisa beberapa kali melakukan namanya
RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi semua pemegang saham diundang ya. Biasanya nanti Anda akan terima email isinya undangan seperti contoh saya di sebelah kiri ini ya. Ya, isinya undangan, di situ ada mata acara rapatnya apa aja. Nah, biasanya di situ akan dipaparkan kinerja perusahaan ya selama tahun berjalan ya, selama tahun kemarin ya. Selama tahun kemarin kinerja perusahaan seperti ini, keuntungan kita seperti ini dan sebagainya. Dan di situ juga dipaparkan adalah pembagian dividen ya. Biasa dicari-cari sama investor ya, pembagian dividen gitu. Dividen itu apa sih? Dividen adalah keuntungan perusahaan ya. Misalnya perusahaan untung 100M di tahun kemarin gitu ya dan mau dibagi-bagi ke publik. Nah, di rapat itu akan disebutkan kita akan bagi dividen, misalnya bagi dividen 60M. Ya, kenapa kok enggak 100 M-nya dibagi? Itu tergantung kebijakan perusahaan. Ya, bisa dibagi 100%, bisa dibagi 50, 40, 30 atau mungkin enggak dibagi sama sekali juga bisa. Tergantung kebijakan perusahaan. Nah, jadi 40M yang 60M yang dibagikan itu dibagi-bagi ke seluruh pemegang saham. Nah, nanti muncullah Anda dapat angkanya misalnya Rp100 per lembar saham. Ya, jadi Rp100 per lembar saham kali satu lot 100 ya, Anda dapat minimal 10.000 gitu ya, dapat 10.000. Nah, sisa duit 40M-nya diapain? Dimasukin lagi ke dalam kas perusahaan ya untuk modal kerja tahun berikutnya. Jadi itu, Anda berhak untuk datang ke RUPS, Anda juga berhak untuk menerima dividen kalau dibagikan ya sebagai investor pemegang saham. Yes, Pak Pradana, biasanya RUPS buat kenalan-kenalan. Yes, bisa kenalan dengan para pemegang saham yang lain dan juga jajaran direksi perusahaan. Gitu. Jadi itulah kenapa saya lebih prefer beli perusahaan karena underlying asetnya jelas. Karena aset yang kita beli jelas, kita membeli perusahaan, jelas banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya harus investasi, terutama apalagi di saham? Jawabannya sih satu, sederhana, inflasi. Apakah inflasi itu? Nah, kalau kita melihat gambarnya ini, $1 ini mengecil ini, yes. Uang yang kita punya, kalau tidak kita apa-apain, kita taruh di bank atau kita taruh di bawah bantal, ya, seiring berjalan waktu, dalam waktu setahun itu uangnya itu mengecil nilainya. Kenapa begitu? Karena ada namanya inflasi, kenaikan barang-barang. Terutama saat ini kita sedang berada di era lingkungan inflasi tinggi ya. Di Amerika lingkungan inflasi 8%, kemarin Inggris baru keluar inflasi mereka 9%. Di Amerika, di Inggris, di Eropa orang-orang lagi pusing sakit kepala. Kenapa? Karena harga barang-barang sedang naik-naiknya gitu. Ya, naik 9%, naik 8%, 7%, tinggi-tingginya gitu. Mereka sedang stres dengan pengeluarannya. Nah, oleh karena itu kenapa penting kita harus investasi. Mumpung inflasi di Indonesia belum besar, belum tinggi gitu ya. Nanti kalau tinggi, wah pusing kita, uang kita makin kecil gitu. Jadi kita penting harus investasi. Nah, saya mau main-main dulu nih sama teman-teman nih. Kira-kira kalau Anda punya uang 5.000 saat ini ya, hari ini, Anda bisa buat beli apa aja sih uang 5.000 itu? Silakan ketik di chat. Pak Subekti, kerupuk 5 biji. Pak Atalah, es krim. Bu Santi, gorengan 1. Bu Melvina, gorengan. Bu Tri, oh ini lumayan nih, gorengannya dapat 3. Yang tadi 1 dapat 3. Lebih murah nih Bu Tri, gorengannya. Pak Wan, parkir Indomaret. Pasti Jakarta nih Pak Wan nih. Parkiran goceng. Pak Andreas, bayar parkir. Sama nih, pasti Jakarta nih, parkirnya goceng. Pak Zaki Ahmad, Indomie 2. Lumayan dapat 2 ya. Jakarta Indomie cuma dapat 1. Indomie yang dimasak ya. Bu Ayu, es krim wall stick. Pak Ahmad, es di kampung. Pak Jeffrey dapat cilok. Bu Davi dapat parkir. Pak Jackson, mobil parkir sejam. Pak Aditya, somai setengah porsi. Sedih banget setengah porsi. Pak Akmal, beli filter dapat 2 batang. Bu Vima, bawang merah 10 siung. Ibu-ibu sejati tahu harga bawang merah. Pak Ali, 1 cangkir Starling. Oh. Es teh Pak Irwan, saham gocap 1 lot ya. Yes, Pak Simpson dapat saham gocap ya 1 lot. Cemilan, siomay, bubur setengah porsi, bakso, gorengan 5 biji. Wah, bayar parkir, nasi. Pak Jackson kasih bocil, Pak Pradana Aqua 600 mili, gorengan. Yes. Ya, kerupuk bawang dapat 1 bungkus. Oh, lumayan, Pak Sean. Yes. Jadi itu cuma dapat gorengan 3 biji, Pak Andrian lumayan dapat 6 biji ya. Pak Suwarsi dapat pulpen ya.
Jadi 3.000 sekarang tuh seperti mulai nggak ada harganya ya. Padahal coba kita lihat, saya akan mundur jauh sedikit yang lebih ekstrim gitu ya. Tahun 1980. Oh, kira-kira sekitar 80, sekarang 2022 berarti sekitar 42 tahun yang lalu. Wah, 42 tahun yang lalu, 5.000 teman-teman, bisa dapat 20 kilogram beras. Luar biasa bukan? 20 kilogram beras itu bisa kasih makan satu RT. Ya, kalau kita 20 kilogram beras tuh nggak habis-habis tahun ya. Terus kemudian tadi gorengan dapat 3, dapat 6, dapat 1. Ini bisa dapat 200 piece. Bayangin. Ya, setiap hari makan gorengan juga nggak habis-habis gitu. Ya, sehari satu, sehari satu, sehari satu, ya setahun gitu baru habis. Gitu ya. Bu Ayu belum lahir coach, 1980. Iya iya iya. Sama sebenarnya saya juga belum lahir gitu ya. Para founder HBC kita ya mereka yang sudah lahir duluan. Tapi bayangin bisa dapat 20 kilogram beras, beli gorengan 200 piece. Uang yang sama 5.000 gitu ya. So, bukan uang yang mengecil ya sebenarnya ya, bukan uang yang mengecil tapi secara alami secara alami ya terjadi dengan memang hukumnya alam gitu bahwa harga-harga ini akan makin naik. Ya, kenapa begitu? Karena kita sebagai manusia, kita ingin bertumbuh toh. Ya kita pengen selalu naik level, naik level. Nah, ini tercermin di apa? Di pengeluaran kita di harga harga barang gitu, harga produk dan jasa gitu, yang selalu naik terus, gitu ya. Jadi ini nggak bisa dipungkiri, ini sudah alami gitu ya. Yang namanya inflasi itu setiap tahun pasti terjadi. Jadi kalau di Indonesia kita punya namanya BPS, Badan Pusat Statistik, setiap tahun dia akan mengeluarkan yang namanya tingkat inflasi di Indonesia. Ya, dia akan mengeluarkan tingkat inflasi di Indonesia. Ya, inflasi itu pasti terjadi. Nah, yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah menjaga tingkat inflasi. Betul Pak Pradana. Karena uangnya dicetak terus sama Bank Sentral ya, hukum supply demand. Betul sekali ya. Banyak uang, orang belanja. Banyak belanja, harganya naik gitu. Hukum supply demand. Nah, eh, salah satu apa namanya? Inflasi yang paling tinggi ya di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia aja, itu adalah dana pendidikan. Gitu, dana pendidikan. Ya. Jadi pertanyaannya apakah kita sudah menyiapkan dana pendidikan anak? Gitu ya. Saya ya tadi ada Bu Tanti ya, kalau nggak salah ya, benar ya, yang CFP. Nah kebetulan saya juga belajar financial planning. Ya sejak saya belajar financial planning, wah investasi penting banget nih, gitu ya. Jadi sekarang saya punya anak usia 2 tahun, tapi sebelum dia lahir, ya sebelum dia lahir, ketika masih di perut emaknya, saya sudah bikinin dia rekening saham gitu ya, atas nama saya, gitu ya. Tapi ini punya dia atas nama saya. Dan setiap tahun saya sudah cicil uang, saya sudah masukkan uang ke sudah nabung ke rekening saham itu untuk anak saya. Untuk apa? Untuk nanti dana kuliahnya dia, ya dana sekolahnya dia, gitu ya. Dan kemudian setelah dia kuliah lulus, kira-kira mungkin ya 20 tahun dari sekarang gitu ya, dia udah kuliah lulus gitu ya. Ya saya juga memberikan dia, "Selamat Nak, kamu sudah lulus masuk dunia kerja, ini ada dana buat modal kamu ya, modal kamu di bekerja," gitu ya. Jadi dari belum dia lahir, saya sudah siapkan rekening untuk dia ya, sudah siapkan dana pendidikannya dia. Nah, ini yang penting yang harus kita lakukan nih dari sekarang. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang anaknya masih kecil-kecil, yuks, jangan. Ya, dana pendidikan di Bumi Putra nyangkut 80 juta. Yes, yes, yes. Makanya jangan mengandalkan orang lain ya, kita invest sendiri aja ya, kita invest sendiri. Saya nggak ada ngambil dana-dana pendidikan gitu-gitu semua nggak ada. Saya buka rekening saham, dana pendidikannya itu murni saya buka rekening saham, murni saya invest, saya pilih sahamnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya ini hitung-hitungan ya, jangan lihat jiwasrayanya, tapi hitung-hitungannya masuk akal gitu ya. Hitung-hitungan biaya kuliah per semester. Per semester ini kan artinya apa? 6 bulan ya, biaya 6 bulan ya. Di tahun 2018 ketika ITB biaya semesternya adalah 20 juta, nah 10 tahun lagi di tahun 2028 biaya per semester dia akan menjadi 93 juta, yaitu 186 juta gitu. Wow, yang tadi 40 jadi 186, berapa kali lipat itu. Jadi nanti ketika anak saya kuliah, wah ini gede banget ya. Ambil contoh apa lagi? Ya UGM ya, yang uang kuliah 26 juta per semester, nanti di 2028 dia akan menjadi 120 juta per semester, which is 240 juta per tahun. Kenapa begitu? Karena tadi seperti saya bilang, inflasi dana pendidikan di dunia itu yang tertinggi.
sekitar 15-20% per tahunnya. Nah, di negara-negara maju sudah banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu mengkuliahkan anaknya. Jadi kewajiban mereka sampai SMA aja, sampai high school, habis itu udah selesai. Kamu cari uang sendiri, kamu ini sendiri, atau pilihan mereka adalah pinjaman dana pendidikan. Jadi mereka kuliah menggunakan dana pinjaman, gitu ya, dana pendidikan, dan kemudian setelah mereka lulus kuliah, mereka harus bekerja, dan setiap bulan dari gajinya dipotong untuk nutupin biaya pendidikan. Bahkan di Jepang, saya punya teman yang sudah kerja 5 tahun baru lunas. Sudah kerja 5 tahun baru lunas. Nah, itulah kenapa penting untuk supaya dana pendidikan anak kita siapkan dari sekarang, gitu ya. Mohon rekomendasi untuk nabung biaya pendidikan di mana? Langsung di saham Pak Suwarsi ya. Nanti kita buka rekening, nabung di saham aja ya. Nabung di saham. Pak Pradana, di Amerika sampai education loan cicilan sampai 20 tahun. Bayangkan 20 tahun. Kita sudah punya anak, anak kita udah kuliah, kita baru selesai dana pendidikan. Aduh, ya. Jebakan balap tikus, yes Pak Iksan, rat race. Nah, selanjutnya juga yang perlu kita siapkan adalah apa? Dana pensiunnya kita gitu ya. Kita jangan sampai sekarang di usia produktif kita konsumtif terus gitu ya. Dapat uang habis, dapat uang habis, dapat uang habis, nggak ada yang kita simpen gitu. Jangan sampai ketika nanti kita pensiun, anak-anak kita harus membiayai kita gitu. Jadi sandwich generation dia, membiayai orang tuanya, membiayai anaknya, kejepit di tengah gitu kan, kasihan banget. Kalau bisa kita sampai nanti kita sudah tua, kita tetap bisa punya penghasilan untuk menghidupi diri kita sendiri. Ya, pensiun, ya benar-benar pensiun bebas uang gitu ya. Saya punya teman, kakeknya usia 80 tahun gitu ya, kakeknya usia 8, saya lupa 80 berapa gitu ya. Dan sampai saat ini masih aktif di pasar modal. Jadi kakeknya ini sudah sejak waktu dia masa aktifnya sudah investasi dan trading di pasar modal, dan sampai umur 80 tahun dia tidak terima uang dari anaknya untuk hidup. Terima uang dari anak cuma karena anak mau kasih, tapi bukan untuk hidup gitu ya. Sampai saat ini umur 80-an dia masih mendapatkan penghasilan dari pasar modal. Ya itu kan yang kita inginkan gitu kan. Ya bisa hidup financial freedom, ya bisa santai gitu ya. Ya enggak anak-anak kita juga bisa terserah mau kerja apa segala macam. Gitu ya. Jadi kita perlu menyiapkan dana pensiunnya kita. Ya, saya pribadi sejak pertama kali saya kerja, kalau nggak salah 2007, ya saya sudah mulai investasi. Udah mulai investasi karena saya tahu dana pensiunnya penting banget gitu. Ya sudah mulai investasi. Ya, jadi saya punya rekening lain, ya rekening saham lain gitu ya, untuk dana pensiunnya saya. Jadi tadi saya punya rekening untuk anak saya punya rekening saham juga untuk diri saya, untuk pensiunnya saya. Jadi saya sudah siapin juga, saya sudah cicil juga, nabung di rekening itu, beliin saham ya setiap bulannya. Gitu. Dan ini penting ya, harus kita siapkan. Ya, makanya kenapa kita perlu investasi. Ya. Nah, terakhir, terutama kenapa sih pilihannya di saham gitu ya dibandingkan yang lain-lain gitu. Tadi ada kripto, ada forex, ada mungkin nanti ada properti, emas, teman-teman kan banyak pilihannya gitu ya. Yang paling penting buat saya saham itu sangat-sangat terjangkau. Ya, saham itu sangat terjangkau. Bayangkan, ini saya ambil contoh tolak angin, Sido Muncul gitu ya. Waktu saya bikin PowerPoint ini ya, harganya tuh 870 per lembar, harganya ya 870 per lembar harga sahamnya. Dan kita kalau beli kan minimal 100 lembar ya, satu lot itu minimal 100 lembar. Sehingga 870 kali 100 lembar itu 87.000. Ya, bayangkan 100.000 masih ada kembalian gitu ya. Sekarang sudah di 960. Thank you Pak Faisal ya. Tetap di bawah 100.000 ya. Sekarang di 96.000 per lotnya gitu. Berarti buat teman-teman yang angkatan-angkatan lalu yang waktu beli ini sudah lumayan tuh selisih untungnya ya. So sangat-sangat terjangkau, murah banget, nggak nyampe 100.000 teman-teman sudah bisa investasi ya di pasar modal ya. Nanti strateginya saya akan ceritakan di belakang gitu ya. It's very very cheap. Dan salah satu yang saya suka di pasar modal adalah semua orang punya kesempatan yang sama. Buat Anda yang punya uang 1M dan mereka yang punya uang cuma 1 juta misalnya, itu kalau bisa dapat keuntungan di pasar modal, ya untungnya sama gitu. Misalnya dari 870 naik ke 900 berapa tadi? Anggaplah 970 gitu ya. Untungnya kan Rp100 per lembar saham. Ya. Ya udah, untungnya yang orang yang 10M sama untung yang orang 1 juta itu sama untungnya. Rp100 per lembar saham. Tinggal dikaliin aja yang itu punya berapa lembar saham, yang ini punya berapa lembar.
Tapi secara persentase sama gitu. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal. Baik mereka yang punya banyak uang, mereka yang punya uang sedikit. Nah, true story gitu ya. Mr. Edward Lee itu adalah drop out dia drop out. Dan dia kenapa dia masuk ke saham? Karena menurut dia nggak ada orang yang mau terima dia kerja gitu. Dia masuk ke saham karena saham ini satu-satunya kendaraan yang menerima orang drop out gitu. Dan dia dengan uang seadanya dia merintis dari nol hingga akhirnya sekarang jadi besar luar biasa ya dari pasar modal. Gitu. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk bisa investasi di pasar modal. Gitu. Nah, ini diambil dari buku Stocks for the Long Run dari Jeremy J. Siegel. Dia bilang gini, sejarah membuktikan bahwa investasi saham berkualitas memberikan hasil yang lebih baik, gitu ya. Kata kunci ya saham berkualitas. Jadi tidak semua saham ya saham berkualitas. Nah, dia ambil contoh dari tahun 2006 kalau kita investasi 100.000 gitu ya, di akhir tahun 2017 jadi berapa? Tabungan jadi 129, emas jadi 189, deposito jadi 207, obligasi jadi 242 dan saham jadi 293 gitu ya. Dan tentunya sudah pasti saham itu naik dan turun gitu ya, saham itu naik dan turun. Ya, jadi makanya kenapa penting untuk belajar ya, saham itu naik dan turun. Dan kalau teman-teman bilang emas itu juga apakah emas itu naik terus? Emas itu tidak. Emas itu juga sebenarnya bisa ada waktu-waktunya naik dan turun. Ini emas nih, dia sempat turun dari 2013, baru mulai pulih lagi gitu ya. Jadi sama aja. Semua instrumen itu ada resikonya. Sama aja. Saham berkualitas itu apa? Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Berapa lama waktu saham dibeli dan dijual kembali seperti saham gorengan? Nanti saya jelaskan juga ya, Pak ya. So, kuncinya di sini saya mau ngajak teman-teman untuk yuk mulai pikirkan financial freedom kita. Buat saya, teman-teman punya pilihan gitu ya. Buat saya, investasi di pasar modal adalah jalan yang dimana semua orang punya kesempatan sama untuk mencapai financial freedom. Dalam bisnis, nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Belum tentu orang ada yang punya network-nya, ada orang yang punya skill-nya, punya produknya, punya servisnya. Nggak semua orang bisa punya kesempatan sama dalam bisnis. Dalam properti juga sama. Ya, nggak semua orang punya modal sebesar itu untuk bisa invest di properti. Apalagi dunia-dunia yang lain gitu ya. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Dalam pasar modal, everyone has a financial freedom. Nah, pertanyaan saya, penasaran aja, kalau Anda sudah mencapai financial freedom, ya, definisi financial freedom buat saya adalah di mana penghasilan saya, pasif penghasilan saya itu lebih besar dari penghasilan dari pengeluarannya saya, gitu ya, dari pengeluarannya saya. Itu definisi saya financial freedom. Ya, jadi mungkin kalau pengeluaran saya 10 juta, ya pasif income saya 11 juta, buat saya udah financial freedom. Tapi pertanyaannya buat teman-teman, apa sih makna financial freedom buat Anda? Gitu ya. Kira-kira kalau sudah bicara financial freedom, apa yang pengen Anda lakukan? Mau pindah kerja, mau cari kerja yang lebih happy gitu ya, jadi kerja bukan nyari duit, tapi kerja buat supaya Anda sesuai dengan passion Anda mungkin. Mungkin ada yang mau naik haji, ada yang mau jalan-jalan keliling dunia, mungkin ada yang mau punya lifestyle yang lebih less stressful dan sebagainya. Kira-kira apa nih? Penasaran saya. Yes, Pak Jackson, nggak ada yang tahu, semua ada resikonya. Nanti saya jelaskan, betul sekali. Penting ya. Di pasar modal saya tidak menjamin Anda pasti untung. Tidak menjamin. Kalau ada yang menjamin Anda pasti untung, berbahaya. Ya, semua selalu ada risikonya. Crash pasti terjadi. Aku sudah pelajari polanya. Yes, betul betul. Dan kita ini kita sedang berada di ujung koreksi kembali. Ya, kita ini sedang berada di koreksi kembali. Hati-hati jadi makanya. Gitu ya. Mas, gimana kita tahu pasar modal 10 tahun ke depan nggak akan crash seperti Amerika 1980? Tidak mungkin. Tidak mungkin pasar modal tidak crash. Itu sudah ada siklusnya. Ya, sudah ada siklusnya. Pak Iksan ya. Yes. Dan saat ini pasar modal Amerika, ya pasar modal Amerika itu sedang koreksi dalam, ya, dan kemungkinan besar akan koreksi lebih dalam lagi. Begitu juga dengan IHSG. IHSG kita benar kata Pak Pradana sudah all time high, kemarin sempat all time high koreksi dan kemungkinan kita akan kena koreksi lagi, gitu ya. Jadi hati-hati. Gitu. Yes, Pak Ardianto, freedom sama dengan pendapatan lebih besar dari kebutuhan hidup layak sehari-hari. Mantap, ya. Pak Davi, semua investasi perlu waktu lepas, volatile jangka waktu tertentu. Yes, ya, butuh waktu. Benar, benar. Crash itu gimana ya maksudnya? Crash itu adalah market jatuh. Crash kan? Crash. Kayak pesawat terbang crash. Gitu.
Oke, kita lanjut ya. So, saat ini makanya kenapa untuk alasan-alasan itu saya pengen ngajak teman-teman, yuk kita sama-sama jadi seorang aktif investor. Ya, kita nabung saham untuk masa depan kita. Nah, pasti teman-teman pertanyaannya adalah, kalau saya jadi seorang aktif investor, saya bisa mendapatkan potensi income-nya berapa persen sih gitu ya untuk menjadi seorang aktif investor. Nah, saya akan ambil contoh-contoh ya dari beberapa tahun kemarin. Dari tahun 2016 ya, Astra Internasional dalam waktu 7 bulan bisa memberikan return 29%. Ciputra 25%, BSD 25%, Telkom 25%, Indofood 22%. Jadi secara rata-rata dalam 7 bulan itu bisa memberikan 22% di tahun 2016. 2017 ada S-Hardware 72% dalam waktu 10 bulan. Bank BRI 53% dalam waktu 1 tahun. Bank BNI 49% dalam waktu 6 bulan. Dan Indofood 14% dalam waktu 6 bulan. Gitu ya. 2018 Ramayana 40% dalam waktu 1 tahun. MAP Indonesia 46% dalam waktu 6 bulan. Sumarekon 40% dalam waktu 3 bulan. S-Hardware 37% dalam waktu 11 bulan. Pakuwon 27% dalam waktu 3 bulan, Bank BCA 18% dalam waktu 1 tahun. Jadi sangat beragam ya. Setiap saham itu sangat beragam, ya enggak pasti. 2019 Sumarekon 50% dalam waktu 6 bulan, Bank BRI 20% dalam waktu 7 bulan, Indofood 33% dalam waktu 5 bulan, Pakuwon 20% dalam waktu 6 bulan, ya. 2020 Wika Wijaya Karya 80% dalam waktu 8 bulan, Ciputra 84% dalam waktu 7 bulan, Bank BTPS 60% dalam waktu 3 bulan, Astra 60% dalam waktu 8 bulan, Sido Muncul 60% dalam waktu 7 bulan, dan Semen Gresik, Semen Indonesia 60%. Gitu. Jadi itu potensi income yang Anda bisa dapatkan ketika Anda menjadi seorang investor, aktif investor, gitu ya. Nah, jadi sekarang ketika Anda memutuskan, ya, dari tadi sebenarnya saya pengen ajak Anda, yuk memastikan Anda yang pertama yang pemula, meyakinkan Anda, yuk kita mulai masuk di dalam pasar modal, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau masuk di dalam pasar modal, kita punya 2 cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal, gitu ya. Yang pertama adalah sebagai seorang investor, atau kedua sebagai seorang trader. Sebagai seorang investor, kita melakukan namanya proses investasi, itu seperti kita nanam pohon mangga, gitu ya, nanam benih, gitu ya. Ya, kita nanam bijinya, kita harus siram, harus pupuk setiap hari, gitu ya, harus pupuk setiap hari, kita lihat dia berbuah, kita tanam, jadi kita kelola dianya, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita pilih investasi sebagai investasi, jangka waktunya itu lebih panjang dibandingkan trading. Jangka waktunya lebih panjang dibandingkan trading. Ya, kita di HBC menggunakan metode active investing, yang dimana kita time periodnya sekitar 6 bulan sampai 24 bulan. Ya, 6 bulan sampai 24 bulan. Itu time period untuk memetik keuntungan di dalam investasi, gitu ya, untuk memetik keuntungan dari investasi. Ya, jadi itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah trading. Nah, trading ini lebih aktif gitu ya. Jadi seperti contohnya adalah Anda jualan buah mangga. Kalau tadi Anda nanam pohon mangga gitu ya, ini adalah jualan buah mangga. Jadi misalnya Anda pergi ke pasar subuh gitu ya, pasar subuh Anda beli mangga, terus Anda jual di pasar siang gitu ya, pasar pagi gitu ya. Jadi Anda dapat selisihnya aja. Anda beli di harga 1.000, Anda jual di harga 1.100, selisihnya aja gitu ya. Anda main cepat gitu ya, selisihnya aja. Nah, itu seperti trading, Anda jual mangga. Nah, tapi dalam sisi resikonya tentu yang trading ini jauh lebih beresiko, gitu ya. Karena trading ini time period-nya lebih pendek. Ada yang hari, ada yang day trading, hitungannya menit, jam gitu ya, trading terus gitu ya. Ada yang hitungannya harian, ada yang hitungnya mingguan, gitu ya. Jadi itu trading. Nah, time frame-nya lebih pendek. Karena time frame-nya lebih pendek, maka kelola resikonya jauh lebih cepat. Yang kita sebut namanya cut loss. Jadi sangat besar potensi untuk cut loss dalam trading. Ya, sementara di investasi time period-nya tuh lebih panjang, 24 bulan. Mungkin di satu titik harganya masih turun, ya. Nanti di satu titik dia akan naik ke atas gitu. Jadi kita memberikan waktu dia untuk turun dan naik untuk swing. Ya, karena pergerakan saham itu tidak garis lurus, tapi naik turun naik turun naik turun naik turun. Seperti itu. Ya, jadi investasi dibandingkan trading. Nah, di dalam kelas 5 hari ini kita belajar tentang investasi. Ya, kita belajar tentang investasi. Ini kelas investasi, bukan kelas trading. Kita punya kelas trading itu minggu depan. Ya, kita punya kelas trading. Nah, di kelas 5 hari ini sekarang itu kita bicara investasi, gitu ya. Nah,
Tadi saya udah bilang investasi itu time period-nya lebih panjang gitu ya, dan juga lebih aman dibandingkan trading ya. Nah, ini adalah 4 aturan dalam melakukan aktif investing. Nah, yang pertama adalah namanya investasi berkala gitu ya. Maksudnya berkala gimana? Kita melakukan namanya nabung saham ya, nabung saham. Apakah nabung saham itu? Artinya adalah setiap bulan sisihkan minimal 10 sampai 20% dari penghasilan Anda, dari income Anda, dan Anda masukin ke rekening saham dan beli saham gitu loh. Setiap bulan. Jadi kita cicil setiap bulan tuh pasti beli saham gitu. Ya, 10 sampai 20% itu minimal ya buat teman-teman yang kok kecil banget gitu ya, itu minimal. Ya, boleh lebih. Saya pribadi sometimes saya udah sampai 30%, 40% ya. Jadi setiap bulan investasi berkala, sisihkan. Gitu ya, makanya kita sebut nabung saham. Ya, setiap bulan sisihkan minimal 10-20% dari penghasilan Anda, masukkan ke rekening saham dan beli saham, beli perusahaan. Nah, aturan yang kedua adalah invest di banyak perusahaan yang bagus. Nah, ada kata banyak dan ada kata bagus. Ya, artinya apa? Ini kita melakukan namanya manajemen resiko, yaitu diversifikasi. Ya. Apakah diversifikasi itu? Diversifikasi itu adalah kita di dalam perusahaan-perusahaan itu ada banyak sektor. Sektor properti, sektor keuangan, sektor trading, consumer, dan sebagainya. Nah, di setiap tahun atau setiap bulan, itu sektor-sektor itu berubah-berubah. Mana yang lagi bagus, mana yang nggak bagus, mana yang lagi bagus, mana yang nggak bagus. Oleh karena itu, kita perlu manajemen resiko. Jangan, betul Pak Ardianto, jangan taruh seluruh telur Anda di satu keranjang. Kalau dia lagi turun, lagi crash, ya udah hilang semua. Gitu. Jadi kita perlu kelola. Jadi nanti ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Nah, kita lihat keuntungan kita secara seluruh portofolio kita, gitu ya. Jadi secara keseluruhan tetap untung, gitu ya. Jadi itu kata kuncinya. Banyak dan perusahaan yang bagus. Nah, banyak itu diversifikasi. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan diversifikasi di 5 rekomendasi kita sih di 5 sektor, ya di 5 sektor. Ya, maksimal itu berarti 10 saham, maksimal 10 saham, jangan lebih. Itu sudah maksimal 10 saham. Di 5 sektor maksimal 10 saham. Nah, kedua adalah perusahaan yang bagus. Nah, perusahaan yang bagus artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang layak investasi. Kenapa? Karena di pasar modal tidak semua perusahaan itu layak investasi. Ada perusahaan-perusahaan yang dia IPO hanya untuk ngambil duit masyarakat, kemudian owner-nya udah entah kemana, gitu, bye-bye gitu loh. Jadi tidak semua saham, tidak semua perusahaan yang ada di pasar modal adalah perusahaan yang layak investasi, gitu. So kita perlu melakukan yang namanya analisa fundamental untuk menentukan perusahaan ini layak nggak untuk investasi. Dan ini kelas besok. Ya, besok kita akan belajar tentang analisa fundamental. Bagaimana menentukan pilihan saham-saham yang cocok untuk investasi. Ketiga, invest di waktu yang tepat. Ya, invest di waktu yang tepat. Kapankah waktu yang tepat untuk membeli ya, untuk jadikan sebuah kebiasaan, habit, tentu setiap bulan investasi itu adalah waktu yang tepat ya. Invest aja setiap bulan. Ya, jadikan ini sebuah disiplin, sebuah waktu yang rutin. Tapi ada momen-momen tertentu ya, terutama dalam kondisi saat ini di mana kita berada di ambang krisis dunia ya. Sekarang ini dunia kita ini sedang krisis teman-teman ya, seluruh dunia. Perang Rusia Ukraina, China lockdown ini menyebabkan koreksi global di pasar modal. Dan ini kita di waktu yang saya pribadi sebagai seorang investor, is a great moment. Inilah waktu yang luar biasa. Ya, kalau tadi ada bilang crash bisa turun sampai 5.200% apa keuntungannya gitu. Ya, crash itu jatuh dalam sehingga kita sebagai investor tugas kita apa? Membaca ini dan ketika dia harga sudah jatuh di bawah, kita beli di bawah gitu loh. Ya, kita beli di bawah sehingga ketika dia nanti naik, kita dapat keuntungan yang besar. Itu satu. Kedua juga timing jual juga sangat penting. Nanti saya cerita. Ya, ada saham-saham yang dalam waktu 10 tahun, saham itu kan dia akan naik, akan turun. Kalau Anda beli dan hold forever, beli dan lupakan, Anda bisa kehilangan momen jualnya Anda. Itulah kenapa kita sebut active investing, bukan passive investing. Ya, kalau passive investing kan udah beli lupain aja. Misalnya mau terima dividen, udah telan dividen aja. Nah, kita nggak bisa gitu. Ya, kalau duit kita banyak sih nggak masalah. Kalau duit kita sedikit ya, kita harus aktif supaya uang kita bisa bertumbuh lebih cepat. Nah, ada waktu yang terbaik untuk jual. Kita melihat pasar, kita melihat market, kita melihat kondisi perusahaan. Nah, itulah waktu-waktu yang tepat untuk jual. Gitu ya. Dan yang keempat adalah invest bahkan dalam krisis. Sorry.
Keempat adalah invest bahkan dalam krisis. Kenapa? Karena pengalaman kita dalam krisis justru banyak orang yang kabur, bukannya invest gitu ya. Di dalam krisis ini, kita banyak menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus ya, fundamental bagus, itu yang harganya diskon besar-besaran gitu loh. Great sale gitu ya. Jadi dalam krisis inilah waktu yang tepat untuk kita diskon, untuk kita beli. Nah, masalahnya investor pemula yang baru masuk dalam pasar modal itu malah kebalikannya. Ketika harga saham itu lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya, top gainers, wah, semua orang langsung ngomong, "Wih, saham ini naik 10%, wih saham ini naik 20%, saham ini naik 30%." Mereka malah beli saham-saham itu yang naiknya sudah tinggi. Akibatnya apa? Nyangkut gitu di atas ketika sahamnya koreksi. Sementara ketika sahamnya lagi turun, mereka malah kabur gitu. Mereka malah nggak berani masuk, malah anti gitu. Wah, no 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 no, sahamnya jatuh, sahamnya jatuh. Nah, kita yang profesional ya, kita yang sudah belajar gitu ya, teman-teman yang sudah belajar, justru kita melakukan kebalikannya. Saat harganya lagi tinggi, itu saatnya kita profit taking. Saat harganya lagi krisis, lagi dalam, lagi jatuh ya, lagi turun, itu saatnya kita beli dengan harga yang murah. Jadi itu ya prinsipnya. Nah, buat teman-teman yang mengenali istilah value investing, apa bedanya active investing dengan value investing? Value investing ini dipopulerkan oleh Om Warren Buffett, Opa Warren Buffett, yang umurnya sekarang sudah 90-an tahun gitu ya. Beliau adalah orang terkaya di dunia dari trading, dari beli saham gitu ya. Nah, beliau menggunakan metode namanya value investing, mempopulerkan metode value investing. Apa bedanya dengan active investing? Ya, perbedaannya adalah dari kata aktif dan value gitu ya. Sebenarnya kita lebih aktif ya, kita lebih aktif beli, jual, reinvest kembali, beli, jual, reinvest kembali. Nah, sementara Warren Buffett dia sebenarnya tidak membeli saham saat ini. Ya, jadi strategi Warren Buffett saat ini dia punya sebuah perusahaan namanya Berkshire Hathaway gitu ya. Itu menjadi holding company, ya, holding company. Dan kemudian uang yang ada di Berkshire Hathaway itu dia belikan perusahaan untuk jadi anak perusahaannya. Nah, setelah dia jadi anak perusahaannya, ya, dibeliin jadi anak perusahaannya. Nah, apa yang dilakukan? Dia menerima dividen dari anak perusahaannya masuk ke dalam holding company tersebut. Nah, si Warren Buffett ini punya uang yang sangat besar gitu ya, punya uang yang gede banget, banyak banget. Sehingga ketika dia beli perusahaan, dia juga dapat sahamnya gede. Sehingga kalau dia terima dividen, ya dividennya bisa nutupin operasional sampai nutupin operasional perusahaan. Dapat dividennya gede banget. Jadi dia bisnis model, sebenarnya dia adalah seorang pengusaha, beli perusahaan untuk jadi bagian dari perusahaannya dia. Gitu ya. Nah, kemudian karena dia bagian dari perusahaannya, dia punya sahamnya cukup besar, dia juga punya akses kepada manajemen. Jadi dia bisa punya pengaruh kepada perusahaan yang dia punya, dimiliki. Gitu. Jadi strategi Warren Buffett nggak bisa kita tiru plek-plekan gitu ya. Strategi value investingnya adalah beli perusahaan bagus di harga bawah harga wajarnya. Itu yang kita pakai. Tapi kemudian yang kita tidak pakai adalah bagaimana dia menyimpan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, Coca-Cola disimpan 33 tahun, Wells Fargo 32 tahun, American Express 28 tahun, pokoknya berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari holding company dia. Nah, bagian itu yang kita nggak bisa pakai. Nah, makanya kenapa kita perlu time period yang lebih pendek, yaitu 6 bulan sampai 24 bulan. Jadi kita lebih aktif gitu investing ya. Ketika sudah mencapai target price ya di dalam 24 bulan misalnya gitu ya, ya kita jual dan kita reinvestasi kembali ke saham yang lain gitu. Ya, jadi kita mencari kendaraan yang bisa naik lebih cepat lagi. Udah target profit taking, beli saham lain lagi yang kendaraannya bisa naik lebih cepat lagi. Jadi itu aktif investingnya kita. Ya, ini lebih cocok untuk kita para retail ya, untuk kita para retail. Yes. Nah, ini contoh Bank BCA nih. Pada saat krisis kemarin 2020, krisis pandemi kemarin, dia sempat jatuh sampai ke level 4.400. Ini harga 4.400 ini harga setelah stock split ya. Level 4.400. Nah, kalau Anda beli di sekitar di harga sini ya, kan nggak mungkin persis di angka 4.400 ya, tapi sekitar harga sini ya. Dan Anda diamkan selama setahun, Februari, Maret berarti sekitar 9 bulan aja, Anda diamkan 9 bulan aja, Anda sudah dapat 54% uang gitu ya. Itulah kenapa penting beli pada saat krisis. Ya, bayangkan, pada saat krisis orang-orang pada kabur gitu ya. Kita para investor kita nunggu waktu untuk beli. Nah, ya kita bisa beli di sekitar sini, spread di sekitar sini. Dan is okay, masih dapat keuntungan besar. Ya, masih dapat keuntungan besar. Gitu ya. Jadi bisa dapat keuntungan yang masih lebih tinggi. Jadi
pada saat kita lagi turun, itu justru timing kita untuk beli. Dan saat ini kita berada di ambang krisis, gitu ya teman-teman ya, krisis global. Ya, so it is a good time for us investor to enter the market. Ya, sementara mereka yang sudah nyangkut kemarin-kemarin sedang stres mereka. Sementara kita yang paham ini, kita justru happy banget. We are waiting, we are waiting for the knife to fall to the floor. Kita menunggu pisaunya jatuh ke lantai dan kita pick up pisau itu. Nah, ini kenapa saya bilang kita nggak bisa buy and forget it. Ya, kita bicara harga Unilever. Hari ini beberapa hari terakhir ini Unilever naik cukup tinggi sampai ke level 5 ribuan. Tapi waktu saya bikin slide ini dia masih jatuh sangat dalam gitu ya. Waktu saya bikin slide ini dia ada di angka 3.680 ya di sini. Which is kalau kita tarik garis gitu titik-titik ini itu berada di tahun 2012. Which is apa? Persis 10 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda beli harga saham di sekitar sini, ya di sekitar sini, terus Anda diemin selama 10 tahun, hari ini duit Anda nggak lari kemana-mana. Ya, artinya Anda cuma parkir duit Anda aja, ya, ya, nggak naik nggak turun. Makanya penting untuk tahu timing jual juga, gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan buy and hold forever. Ya, teman-teman di apa tuh namanya di Bitcoin, di kripto juga kemarin tuh mereka selalu punya prinsip hodl, apa buy and hold forever. Saya bilang no, itu bukan prinsip investasi yang bagus, terutama di pasar kripto yang sangat fluktuasi. Kemarin ketika crash, hilang duit puluhan persen, mereka baru merasakan, baru tahu bahwa ada resikonya, gitu ya. So itu berlaku juga di saham, gitu ya. Jadi kita nggak bisa buy and hold forever. Kita butuh lebih aktif. Kita harus lebih aktif untuk beli dan kemudian jualnya kapan juga perlu timing yang bagus, gitu ya. Yes, so Albert Einstein bilang bahwa compound interest is the eighth wonder of the world, ya, bahwa bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8 di dunia, kata Albert Einstein. Kenapa bisa begitu? Karena alasannya begini. Buat teman-teman yang nabung saham gitu ya. Ada seorang wanita, ambil contoh ya, berusia umurnya 25 tahun ya. Mungkin dia baru lulus kuliah gitu ya, terus papanya Mawar, oke, papa selamat ya, kamu sudah lulus kuliah. Papa mau kasih kamu hadiah 30 juta gitu ya. Papa mau kasih kamu hadiah 30 juta. Ini investasi dengan pertumbuhan 12% per tahun gitu ya. Nah, terus si Mawar, oke, thank you Pak. Dan saham atau investasi tersebut nggak diutak-atik sama si Mawar ya, didiemin aja. Di umur 60 dia baru ingat, oh iya, 35 tahun yang lalu papaku memberikan aku hadiah 30 juta rupiah. Ya, sekarang aku mau tarik. Nah, duitnya jadi berapa dalam 35 tahun? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Yes, tadi aplikasi harga tadi saya lihat dari TradingView. Beda position trading, active investing nanti saya jelaskan ya. Kira-kira jadi berapa nih? 35 tahun, 35 juta dalam waktu 35 tahun. Tak ada yang nebak? Langsung saya buka aja. Jadi 1,5 miliar. Luar biasa. Jadi kalau Anda pengen anak Anda menjadi miliarder, Anda kasih aja dia 30 juta investasi di sebuah aset yang bertumbuh 12% setahun. Di usia pensiun dia umur 60, dia akan pensiun dengan jadi seorang miliarder. Ya, begitu juga dengan kita. Kita yang mau jadi miliarder, taruh duit 30 juta, tunggu nanti usia pensiun, dapat 1,5 miliar. Nah, ini invest sekali didiemin. Nah, si Mawar ya, dia mikir, oh papa saya baik hati. Ya udah, setiap bulan saya tambahin 1 juta di 30 juta yang papa saya sudah invest ke saya. Wah, si Mawar kan grateful terhadap papanya. Dan yang tadi dia diemin, nggak dia apa-apain, kali ini dia ada 1 juta dicicil setiap bulan sama dia. Nah, this is the power of cicil ya. Jangan lihat angka 1 juta. Jangan lihat angka 1 juta. 1 juta itu setahun cuma 12 juta, teman-teman. Ya, setahun cuma 12 juta. 12 juta kali 10 tahun itu cuma 120 juta ya. 120 juta kali 3 itu cuma 360 juta. Jadi 35 tahun itu kurang lebih 400-an juta gitu ya. Tapi kekuatan dari bunga berbunga ini, uang dia jadi 7 miliar. Selisih 5,5 miliar.
cuman karena dia nabung 1 juta setiap bulan di aset yang bertumbuh minimal 12% setahun. So itulah kekuatan kenapa penting kita nabung saham gitu ya. Jadi kita pengen ngajak teman-teman nabung saham ini jadi sebuah kebiasaan gitu ya, jadi sebuah kebiasaan yang kita disiplin setiap bulan nabung saham setiap bulan ya. Karena ini yang akan menjadi bunga berbunganya Anda. Ya, ini akan menjadikan Anda seorang miliarder ya hanya dengan 1 juta aja gitu ya. So disiplin nabung saham ya. Nah, tadi saya udah cerita awal muasalnya kita datangnya dari mana, ya kita datangnya dari Mr. Edward Lee, ya. Dia saat ini pemilik sebuah sekuritas terbesar di Filipina, namanya Sea Oil Financial, dan sekuritas ini kurang lebih saya lupa, kalau nggak salah 70%, ya 70 atau 80%, kayaknya 70%. 70% uang beredar di pasar Filipina, pasar modal Filipina itu lewat Sea Oil Financial, lewat sekuritasnya beliau. Jadi orang yang sangat luar biasa. Ya, dia mengajarkan ke kita, kasih dengan cuma-cuma, kita dibimbing, di mentoring. Bahkan kemarin kita pandemi gitu ya, kemarin kita pandemi nggak bisa ke Manila, Filipina. Akhirnya beberapa bulan, sebulan ya, sekarang Mei, April kemarin ada kesempatan pandemi sudah open gitu ya, open border, kita ke Manila. Saya, Pak Kunardi, Pak Johan kita ke Manila, ketemu lagi dengan beliau dan beliau banyak kasih wejangan selama masa-masa pandemi kemarin gitu ya. Dan beliau very very generous. Dan itulah kenapa kita ya oke, give back to the people ya, kita share cara yang benar untuk investasi dan trading di pasar modal ya. Dan beliau dalam Sea Oil Financial-nya dia punya prinsip seperti ini. Sea Oil Financial was built on the foundation that every Filipino deserve to be rich. Ya, Sea Oil Financial dibangun dari pondasi bahwa setiap Filipino, karena ini marketnya Filipino ya, berhak untuk menjadi kaya. Nah, ketika ngomong kita orang Indonesia kan, yes, sebenarnya every humankind, setiap orang berhak untuk menjadi kaya. So you give back to your people, ya, you give back to your people in Indonesia gitu. Nah, yang luar biasanya beliau pengalaman di pasar modal sekitar 50 tahun. Ya, dari usia yang udah sangat muda sekali gitu ya. Dan kemudian beliau pernah 2 kali ya menjabat sebagai 2 periode menjabat sebagai gubernur bursa Filipina. Orang yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, jadi orang yang sangat luar biasa, very humble. Dan dia ngajarin kita metode-metode untuk supaya bisa profit di pasar modal. Supaya apa? Supaya semua orang berhak untuk menjadi kaya gitu. So, teman-teman udah belajar apa itu saham gitu ya. Teman-teman sudah belajar bagaimana caranya untuk aktif investing. Nanti akan dijelaskan lagi di hari Kamis lebih detailnya untuk metode aktif investing. Teman-teman sudah belajar kekuatan dari nabung saham dan sudah belajar kenapa penting inflasi tadi untuk nabung saham, dana pendidikan anak, dana pensiunnya kita ya, penting. Jadi itu dijadikan sebuah kebiasaan, disiplin setiap bulan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya beli saham gitu ya. Karena misalnya saya mau beli saham BCA gitu ya, nggak bisa saya ujuk-ujuk datang ke bank BCA, ambil nomor antrian gitu ya, satpamnya buka, mau apa gitu ya, ambil nomor antrian, ketemu dengan customer service, bilang, Mbak, aku mau beli saham bank BCA. Mbaknya bingung, nggak bisa seperti itu, ya nggak bisa ya. So, yang bisa kita lakukan adalah semua transaksi saham terjadi di namanya sebuah bursa pasar modal. Di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah IDX, Indonesian Stock Exchange. Yang ini nih yang tengah nih ya. Jadi ini adalah pasarnya kita, pasar modalnya kita. Ya, gedungnya ada gedung Bursa Efek Indonesia, tapi saat ini itu jadi gedung event doang. Semua transaksi sifatnya digital saat ini ya, saat ini sifatnya digital. Jadi pasarnya ini sifatnya digital, ya nggak ada fisiknya lagi saat ini, ya nggak ada fisiknya lagi. Jadi kita juga nggak bisa ujuk-ujuk datang ke Bursa Efek Indonesia, cari orang di situ, saya mau beli saham, nggak bisa juga. Nah, semua transaksi terjadi melalui apa? Melalui anggota bursa. Ya, semua transaksi baik jual maupun beli melalui anggota bursa. Anggota bursa ini itu apa? Anggota bursa ini adalah sekuritas, ya, perusahaan sekuritas. Ya, perusahaan sekuritas yang terdaftar, gitu ya, terdaftar menjadi anggota bursa. Jadi kalau kita mau jual dan kita mau beli saham, kita harus lewat sekuritas, lewat anggota bursa. Ambil contoh misalnya gini, saya mau beli saham Bank BCA tadi ya, misalnya Bank BCA,
Saya mau beli misalnya di harga 8.000 misalnya ya, saya mau beli 8.000, saya mau beli 10 lot misalnya gitu. Misalnya contoh. Nanti kita kirim pesan ke sekuritas kita. Zaman sekarang biasanya sudah ada aplikasi, biasa lewat aplikasi kita kirim, pencet gitu, send. Nah nanti by system dia akan pergi ke bursa ngecek, bos, customer klien gue ada yang mau beli saham BCA nih di harga 8.000, nilainya 10 lot. Ada nggak yang mau jual BCA di harga 8.000, 10 lot. Nah nanti dia ngecek nih, cek. Oh ada sekuritas A gitu yang mau jual BCA, gitu ya. Dia mau jual BCA di harga 8.000 juga. Oh cocok nih. Dia misalnya mau jual 15 lot misalnya. Oke saya ambil 10 lot ya. Oke kirim gitu ya. Kirim. Nah dia kirim 10 lot. Saya kirim 10 lot. Saya kirim duit ya 8.000 ya 8.000 sekian gitu ya. Nanti ini 2 hari kemudian terima duit. Ini 2 hari kemudian terima efek ya. Mereka butuh waktu untuk transaksi ya. Terima efek. Nah, begitulah proses yang terjadi di pasar modal. Jadi semua terjadi secara sistem di Bursa Efek Indonesia dan jual beli harus lewat sekuritas, ya lewat sekuritas. Nah, pertanyaan, semua transaksi kita dicatatnya di mana? Semua transaksi kita dicatatnya di ini KPEI, KSEI ya. Nah, KSEI ini kok saya lupa, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi semua transaksi Anda nanti ada tercatat di sini. Jadi amit-amit kalau misalnya ya sekuritasnya bangkrut, ya, oh sekuritasnya bangkrut gitu, rugi gitu ya, saham-saham kita hilang nggak? Jangan khawatir, saham kita semuanya dicatat di KSEI. Jadi Anda tinggal ke KSEI, sekarang juga kayak udah via aplikasi gitu ya, Anda register gitu ya, nanti muncul saham-saham Anda apa aja. Nah, nanti Anda tinggal minta transfer ke sekuritas yang baru gitu. Jadi aman semuanya dari sini. Jadi itu cara kita beli saham. Jadi langkah pertama kalau Anda mau beli saham ya buka sekuritas dulu gitu, buka sekuritas dulu ya. Nah, saya yakin buat teman-teman yang sudah beli saham tadi banyak banget gitu ya, pasti sudah punya sekuritas masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum punya sekuritas sama sekali, ini buat teman-teman yang belum aja gitu ya, yang sudah punya membuka lagi juga nggak masalah gitu ya. Satu orang bisa buka sekuritas di rekening di banyak sekuritas, kayak buka rekening bank, ada buka di BCA, BRI, Mandiri gitu ya, bisa buka banyak gitu ya. Jadi teman-teman di HBC itu bekerja sama secara eksklusif dengan MNC Sekuritas. Ya, dengan MNC Sekuritas. Jadi mereka membantu teman-teman di HBC dedicated bisa membantu Anda untuk membuka rekening dana nasabah ya. Jadi Anda bisa bikin rekening saham langsung gitu ya. Karena nanti hari Rabu saya akan bagikan beberapa saham-saham pilihan supaya teman-teman bisa mulai investasi saham. Karena selama beberapa tahun terakhir kalau setiap kali kita ketemu dengan member, gimana invest sahamnya, udah sampai mana, udah bagus nggak? Oh kita belum mulai, kenapa? Buka rekeningnya repot, susah. Nah, jadi kita melihat bahwa buka rekening ini menjadi kendala pertama untuk orang memulai mencoba. So kita mencoba untuk mengatasi itu dengan cara, oke, ada nggak sekuritas yang kita bisa kerjasama gitu, kasih benefit yang wow lah ke member gitu ya. Nah, ketemulah dengan MNC Sekuritas. Jadi para teman-teman di HBC ini kenal dengan direksi sekuritas, jadi bisa sangat dibantu gitu ya. Nah, jadi langkah pertama buka rekening sekuritas sehingga nanti hari Rabu bisa langsung beli saham pertamanya Anda, gitu ya. Asik kan? Gitu ya. Jadi beli saham pertama, dari situ Anda udah teruskan ya, Anda tinggal teruskan ya. Jadi kita pengen banget teman-teman praktek gitu ya. So apa benefitnya kalau Anda buka di MNC Sekuritas dengan bantuan dari teman-teman HBC ya tentunya ya. Pakai kode HBC gitu ya. Jadi jangan buka sendiri, nanti pakai kode HBC gitu. Nanti dibantu. Nanti saya kasih tahu nomor adminnya habis ini. Pertama, pembukaan rekening dana nasabahnya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali ya. Jadi kalau dipungut biaya kasih tahu saya getok nanti gitu ya. Gratis ya, nggak ada kena cas sama sekali gitu, gratis. Kedua, saldo awal 500.000 aja gitu ya. Saldo awal ini kayak kalau kita buka rekening di bank, kan ada saldo awal tuh ya, saldo awal 100.000. Nah, di sini saldo awal 500.000 aja. Dan saldo awal 500.000 ini bisa Anda pakai langsung untuk beli saham gitu ya. Ini saldo awal. Nah, normalnya kalau enggak dari HBC, MNC Sekuritas langsung itu 5 juta normalnya. Nah, kedua, tidak ada fee minimum untuk transaksi bulanan. Normalnya ada fee minimum 10.000 per hari gitu ya.
Terus tidak ada biaya bulanan untuk market info. Nah, normalnya dapat biaya bulanan 16.500 per bulan gitu ya. Nah, kemudian data harga real time ya, Anda bisa dapat data harga real time, Anda juga bisa dapat fitur trading view dan ini gratis gitu ya di aplikasinya. Jadi sudah ada aplikasinya, nanti jual beli pakai aplikasi gitu. Nanti teman-teman admin juga bisa bantu Anda untuk cara pakai aplikasinya gitu ya. Aplikasi desktop, yes, desktop ada, Apple ada, Android juga ada gitu. So buat teman-teman yang mau dibantu untuk pembukaan rekening, nanti Anda langsung japri-japri aja, tanya-tanya aja ya, nggak harus langsung buka juga nggak apa-apa, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa ke teman-teman di hotline OA ya. Nomornya 0812 2626 7733. Saya ketikin deh. 0812 2626 7733 gitu. Ya nanti di WhatsApp grup harusnya ada nanti ya. Ini nomor WhatsApp, ya, bukan nomor telepon ya, karena mereka jawabnya pakai pakai laptop ketik gitu ya. Jadi ini nomor WhatsApp aja ke sini ya. Nanti di WhatsApp grup juga ada nomornya gitu ya. Ini buat teman-teman yang mau dibantu untuk dibukakan rekening saham di MNC Sekuritas gitu ya. So kita HBC nggak terima duit sama sekali. Kita adalah komunitas edukasi ya. Kita komunitas murni edukasi. Kita tidak pernah menerima uang untuk investasi gitu ya. Jadi uang Anda nanti trading Anda semuanya ke MNC yang resmi gitu ya. Kita tidak terima sama sekali. Aman. Thank you teman-teman. Itu untuk hari ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan ketik di bagian ini. Kita malam hari ini sudah hadir co-founder kita Pak Johan Eng. Malam Ko Johan. Halo. Sorry. Halo. Selamat malam teman-teman semua. Salam malam. kenal semuanya. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Kita happy sekali hari ini 239 orang. Wow, luar biasa. Ya, silakan teman-teman, kita ada di sini untuk bantu teman-teman bagi pengalaman juga apa yang mungkin teman-teman ingin tanyakan. Yes. Monggo. Silakan. Niluh Suksesi, kalau punya lebih dari satu rekening sekuritas, bagaimana penataan rekening di KSEI? Apakah jadi satu sesuai nama pemilik rekening atau terpisah sesuai nama sekuritas? Jadi satu sesuai nama pemilik rekening, sesuai NIK ya, nomor KTP, nomor induk kependudukan. Ya. Apa yang harus diperhatikan sebelum membeli saham sebuah perusahaan? Nah, ini sesi besok ya, Coach Ferdi ya. Sesi besok kita akan belajar cara menilai perusahaan yang bagus dan enggaknya seperti apa. Terus sesi berikutnya juga ada bagaimana kita menilai mahal murahnya gitu ya suatu saham. Nanti akan diajarin semua oleh Coach Ferdi lengkap ya, jangan tidak hadir itu aja ya, supaya bisa tanya langsung juga kepada Coach Ferdi. Apakah di dalam annual report ada hal yang perlu diperhatikan? Ada banyak yang perlu diperhatikan dan bukan hanya annual report saja. Oke, bukan hanya laporan keuangan saja. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga akan diceritakan oleh Coach Ferry besok malam. Yes, besok malam kita bicara panjang lebar itu. Oke, nah ini ada pertanyaan khusus Coach Ferdi nih. Bisa cerita tentang latar belakang Coach Ferdi, bagaimana bisa kenal saham? Silakan bro. Yes. Oke, so saya ini seorang pembelajar gitu ya, dan waktu saya sejak saya kecil cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha gitu, menjadi seorang pengusaha. So saya memilih jurusan kuliah teknik industri saat itu yang saya pikir saya mau bikin sebuah pabrik supaya jadi orang kaya. Ya. Dan dari situ saya belajar dengan teman-teman gitu ya, bahwa keuangan tuh menjadi sangat penting gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu dulu saya pikir cari duit sebanyak-banyaknya, cara untuk jadi orang kaya itu cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, sambil saya belajar gitu, saya belajar bahwa ternyata bukan cari duit sebanyak-banyaknya yang bikin orang kaya, tapi mengelola apa yang masuk. Itu caranya untuk jadi orang kaya. Nah, dari situ saya belajar, kemudian saya belajar financial planning gitu ya. Di situ saya mulai kenal instrumen investasi. Ada emas, ada reksadana, ada saham gitu ya. Nah, saya tertarik dengan saham. Nah, kebetulan kemudian ada rezeki, saya kuliah lagi S2, saya ambil S2 Finance, keuangan, ya, manajemen keuangan. Dan di situ secara spesifik kita punya mata kuliah yang membahas tentang saham, sampai grafiknya, chartnya, head and shoulder segala macam gitu. Dan itulah pertama kali
mengenal dunia saham, mengenal dunia investasi, dan saya pikir oke, this is good. Dan sejak itu saya setiap kali ada instrumen investasi, saya pasti nyobain. Forex saya cobain, kripto saya cobain, reksadana saya cobain gitu ya. Supaya saya tahu feel-nya dan saya tahu apa yang saya investasikan. Itu penting banget gitu. Oke. Persiapan resesi, yang dibilang Ko Ferdi tadi, apakah perlu jual bersih dulu mumpung masih posisi cuan, nanti serok bawah atau average down. Nah, jadi kita akan bedakan antara trading dengan invest, gitu ya. Kalau Anda trading saat ini, trading itu berarti time frame-nya jauh lebih pendek. Kita akan advise teman-teman paling banyak pegang cash, paling sedikit pegang cash 70%. Jadi kita pengen teman-teman punya persiapan dengan jadi pakailah mungkin modal Anda 30% saja kalau Anda trading. Tapi kalau Anda invest, nah sebaliknya, Anda bisa pegang cash 30%. Kenapa? Karena invest itu kebanyakan adalah harusnya ya, kalau Anda invest dengan benar, maka investasi Anda tuh di saham-saham yang bagus. Nah, tidak selalu memungkinkan untuk Anda jual semua karena memang long term kan, Anda tidak mau ikut turun naiknya saham gitu ya, karena itu nanti jadi trading bukan lagi invest gitu. Jadi tapi kayak kita kemarin sebelum Lebaran ya, Coach Ferdi ya. Yes, sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran kita minta teman-teman yang invest itu untuk take profit dari posisi yang sudah untung. Nah, saya pribadi kayaknya mungkin sekarang 50% cash untuk akun investasi saya. Nah, kenapa? Karena meskipun kemarin-kemarin sempat pada happy ya, ada naik ya. Hari ini kan turun lagi itu. Kita di HBC masih melihat ada banyak resiko dan ada kemungkinan IHSG dan pasar saham Indonesia mengalami koreksi yang lebih dalam. Oke, jadi tentu kita nggak tahu masa depan seperti apa, ya kan, kita bukan dukun, kita nggak bisa meramalkan, tapi kita hanya bisa membaca situasi saat ini. Saya rasa Anda nggak ingin agresif di situasi sekarang. Oke. Betul. Oke, saya naik ke atas ya. Pak Jackson, biaya komisi jual beli nggak terlalu ngaruh kalau modal kecil dan cuma untuk invest saja. Kalau sering transaksi atau trading, baru biaya komisi jual beli lumayan kerasa. Yes, betul sekali. Komisi jual beli itu sekitar 0,18%. Ya, terus jual itu dapat ada pajak 0,1%, jadi 0,28%. Kecil banget. 0,% Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Pak Arif, jika ingin beli saham syariah apa bisa Pak? Bisa banget, sekuritasnya juga bisa pakai MNC, bisa banget. Yang disebut saham syariah sebenarnya saham yang dimasukkan daftar syariah oleh OJK, teman-teman, karena dianggap memenuhi persyaratan untuk secara syariah. Jadi saham yang sama, tapi ada yang masuk daftar, ada yang nggak masuk daftar. Anyway, saya rasa hampir 80% itu masuk daftar, gitu ya. Ada 20% yang mungkin nggak masuk karena macam-macam ya, karena bisnisnya di bank konvensional ya kan, menyangkut menyangkut riba. Ada yang misalnya bisnisnya rokok boleh ya, boleh. Bisnis mungkin alkohol kan tidak boleh, itu haram. Nah, jadi saya juga nggak tahu secara detail, tapi sesuai syarat-syarat syariah. Nah, ada 20% yang nggak masuk, mungkin 20%-an lah ya, tapi lebih dari 70% itu masuk daftar syariah. Beli di akun reguler bisa, atau kalau mau bikin akun syariah juga bisa, tapi ada mungkin keterbatasan kalau dibikin akun syariah karena nanti daftar syariah ini berubah-ubah. Jadi kalau nanti tahu-tahu berubah, ada saham yang kita punya yang tadinya syariah sekarang nggak syariah lagi. Nah, menjualnya tuh prosesnya akan agak ribet gitu. Ya, karena di akun syariah itu sudah di lock, yang bisa jual beli hanya yang daftar syariah gitu. Oke? Yes. Untuk teman-teman yang nanya pajak itu kita itu kalau pajak itu kita kan pada saat jual ya.
itu 0,1%. Ya, kemarin ada PPN jadi 0,11% ya kayaknya Ko Johan ya naik ya. Ya, jadi cuman itu aja. Nah, terus juga ada pajak dividen, nilainya saya juga nggak ingat berapa gitu. Tapi nggak terlalu signifikan sih, teman-teman. Ya. Kalau masih belum banyak portofolio saham kita, apakah perlu lapor NPWP? Nah, ini kalau orang pajak tidak melihat banyak dan sedikit ya. Sedikit Betul. pun wajib lapor kalau Anda tanya ke orang pajak ya. Kan? Mau sedikit banyak itu kan relatif ya. Menurut Anda sedikit belum tentu menurut orang lain sedikit. Menurut Anda banyak belum tentu orang lain bilang banyak juga ya. Nah, sebaiknya kapan kita lapor saham? Prinsipnya kita harus lapor satu saham yang kita nilai saham yang kita miliki karena itu adalah harta. Itu adalah aset, tidak beda dengan tanah, rumah, mobil, motor, apalagi bro. Cash di tabungan itu harus dilaporkan. Oke. At least menurut aturan pajaknya ya. Nah, itu kan harta. Yang kedua yang harus Anda laporkan, dan ini Anda hanya cukup ambil saja dari aplikasi perusahaan sekuritas, tinggal dilampirkan, adalah pajak yang sudah Anda bayarkan. Itu sudah dibayarkan waktu Anda jual saham, itu sudah ada biayanya dan sudah dipotong oleh perusahaan sekuritasnya. Itu sih tinggal dilampirkan saja. Itu namanya pajak final. Hanya dua hal itu aja. Sama yang ketiga tadi ada pajak dividen seharusnya. Ya, again itu juga harus dilaporkan pajak dividen. Dan kemarin ada perubahan dalam hal pajak dividen, itu ada aturan karena pandemi. Saya nggak tahu juga, harus dicek itu ada pajak dividen yang harus dilaporkan juga. Oke, saya ada nyangkut di saham tertentu, harga pucuk. Saya sudah minus 50%. Apakah saya harus cut loss atau tetap bertahan? Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena harus tahu dulu sahamnya apa. Oke, 50% itu sangat besar. Kalau fundamental sahamnya bagus, masih bisa diterima, tapi fundamental saham yang fundamentalnya bagus yang sampai kita rugi, tapi ini pasti bukan ini. Sudah minus 50% dah selama 1 bulan. Nah, saya nggak yakin ini saham yang, saya sangat yakin bahwa ini bukan saham yang tepat untuk investasi gitu ya. Mungkin gitu ya, Coach. Gorengan kayaknya nih. Ini gorengan ini bisa-bisa. Silakan. Jadi kalau mungkin kita perlu jelasin teman-teman baru kok saham gorengan itu apa. Silakan, Bro. Jadi teman-teman di dalam pasar modal itu kan ada 700 perusahaan ya tadi, ada 700 plus perusahaan, saya lupa persisnya berapa gitu ya. Ada banyak lah ya. Dan tidak semua perusahaan itu punya ukuran yang besarnya sama gitu. Ada perusahaan yang ukurannya besar gitu. Kita sebutnya market cap. Itu ukuran sebuah perusahaan, nilai dari sebuah perusahaan. Ya, ada yang nilainya 400 triliun, 300 triliun, 200 triliun, 100 triliun, sampai yang 1 triliunnya aja ada. Yang mungkin 100 miliar aja ada mungkin ya. Jadi ukurannya itu beda-beda gitu ya. Nah, untuk saham-saham yang ukuran besar ya biasanya itu termasuk perusahaan-perusahaan yang bagus, tapi nggak selalu gitu ya. Cuman ukurannya besar. Nah, ketika orang jual dan beli di saham-saham yang ukuran besar itu, harga itu sulit untuk digerakkan dengan modal kecil, harus dengan modal yang besar, maka harus transaksi yang banyak. Nah, jadi ada 3 jenis lapis, kita sebutnya 3 jenis saham. Ya, saham lapis pertama itu yang market cap besar tadi. Mungkin teman-teman sering dengar kata blue chip gitu ya. Terus ada saham lapis kedua gitu ya, yang kita sebutnya middle cap gitu ya. Ya, terus ada saham lapis ketiga yang kita sebutnya small cap ya. Jadi nilai dari perusahaan ini tuh kecil gitu. Nah, mungkin teman-teman hindarilah saham yang nilai kecil ini. Karena sangat mudah harganya digoreng ya, oleh orang-orang ya. Nah, digoreng itu maksudnya apa? Ada orang-orang yang punya uang, misalnya ya nilai transaksi harian dari saham ini tuh 100 miliar misalnya. Nah, ada orang yang punya 10 miliar, 10%-nya aja dia beli di harga tinggi gitu ya. Dimodalin suntik beli di harga tinggi, itu harganya langsung lompat, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kemudian habis itu dia akan ngobrol ke orang, saham ini bagus loh, perusahaannya fundamentalnya bagus loh, ini bagus loh. Ayo beli, nanti harganya akan naik. Dan ketika dia suntik beneran naik. Nah, orang-orang banyak ikut. Orang-orang banyak ikutan beli. Harganya naik terus dong. Nah, nanti kalau harganya sudah tinggi, dijual semua sama dia, harganya ambles. Jadi, hati-hatilah dengan saham gorengan. Karena
Tidak selalu, tapi ada kecenderungan ke sana. Begitu. Pak Kalau Faisal. rekening, silakan bro. Silakan kok. Oh ya. Kalau rekening saham digital itu tetap ya pasangan hidup harus di-share username dan passwordnya. Kalau kita ada apa-apa, maka istri atau anak tahu kita punya invest saham. Karena saya lihat itu rata-rata bank digital sekarang kalau nasabahnya meninggal yang mereka diam aja seperti uang yang ngendap milik mereka. Betul sekali. Jadi kalau Anda punya rekening saham, user ID dan passwordnya dikasih tahu ke istri dan anak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya mereka bisa meneruskan dan gampang cairinnya. Gitu. Lebih gampang itu daripada ngurusin harta waris. Oke. Persen pajak imbal hasil saham. Kita nggak bayar pajaknya berdasarkan imbal hasil saham. Kita bayar pajak setiap kali kita jual saham. 0,1%. Yang mana itu sangat kecil sekali sih sebenarnya. Ya, tapi ya itu udah final gitu. Jadi kita tidak bayar kalau untung saja, kita bayar kalau jual, mau untung mau rugi tetap bayar pajaknya 0,1%. Oke, dan itu final, itu sudah dibayar oleh pihak sekuritas, kita tinggal laporin. Bu Francisca, selama beberapa hari ke depan, apakah akan diajari cara menganalisis laporan keuangan? Besok kita belajar analisa fundamental ya. Besok bagian dari analisa fundamental. Di grup WA dituliskan step by step membuka akun di MNC. Menurut saya lebih gampang kalau ada tutorialnya, Anda tinggal kontak ke nomor WA, nanti dijapri sama tim kita. Kita ada tim yang dedicated bantu teman-teman untuk open account di MNC Sekuritas. Itu lebih baik daripada di grup nanti terjadi miskomunikasi, terus ada kan bayangin aja ada 200-an orang ya kan, beda-beda tangkepannya gitu. Jadi lebih baik Anda japri ke nomor WA tadi udah di 0812 berapa bro? 26267733 kalau nggak salah. Ya, betul 26267733. Ada di WhatsApp grup, sudah dikasih di WhatsApp grup. Ya. Pak Teburan nih, untuk dana sekolah dan dana pensiun strategi menabungnya bagaimana? Jadi pertama yang pastinya tentu harus kita lakukan adalah menghitung ya kira-kira berapa sih uang yang kita butuhkan untuk cicil setiap bulannya. Nah, untuk itu nanti teman-teman akan dapat Excel menghitung kebutuhan dana pensiun, nanti bisa juga Anda ganti untuk dana sekolah atau dan lain-lain. Ya, jadi dari situ nanti Anda akan mendapatkan berapa sih angka cicilan yang setiap bulan yang baiknya saya investasikan. Nanti kalau udah dapat itu, langkah selanjutnya apa? Belikan saham ya. Nanti pemilihan sahamnya ada ya. Nah, belikan saham setiap bulan senilai itu gitu. Dan nabung saham setiap bulan. Kalau nabung saham tiap bulan, oh ini tadi udah dijawab ya bro. Oke. Kalau baru berhenti kerja mau invest saham dari dana yang ada, tapi nggak ada pemasukan lagi tiap bulan untuk nambahin tabungan, bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Tetapi saya akan bilang bahwa kalau mau invest saham, sangat penting untuk Anda bisa beli lagi tiap bulan. Gitu. Itu bukan sesuatu yang Anda lakukan terus berhenti gitu. Oke, ini kalau Anda mau invest saham sangat penting untuk terus nambahin tiap bulan dari penghasilan Anda. Bu Santi tentu nomor satu ya harus ada penghasilan gitu ya supaya Anda bisa nabung terus. Men Andesta, Mas Ferdi bisa culas sedikit kenapa saham Goto pada turun ya? Saham Goto naik kemarin 2 hari, hari ini turun lagi sih. Tapi kemarin 2 hari naik lumayan tuh dari level 200 bisa sampai ke level 300 tuh 50%. Jadi secara sederhana seperti ini. Ketika Goto itu IPO, harganya tuh sudah sangat mahal. Ya, jadi kok mahal? Kok kan cuma harga 338 per lembar saham. Nah, nanti kita belajar di hari ketiga. Ya. Di hari ketiga kita belajar bagaimana menentukan harga saham itu mahal atau murah. Nah, itu cuma penjelasan singkatnya bahwa Goto ketika IPO harga sahamnya sudah sangat mahal, ya termasuk sudah sangat mahal. Sehingga ketika orang mengambil kesempatan masuk ke Goto itu hanya untuk spekulatif trading. Ya, makanya kenapa 2 hari naik orang udah profit taking. Nah, ketika sudah banyak profit taking harganya turun. Nah, tinggal ketinggalan retail yang ikut-ikutan pada panik, takut. Ya sudah,
turunlah terus. Ditambah saat ini kondisi makro ya, kita sebut makro dunia ya, untuk saham-saham teknologi juga memang lagi pada turun, lagi pada koreksi, sudah pada keluar. Gitu, penjelasan singkatnya. Oke. Saat menjadi member HBC, edukasi, info, saran invest apa yang diterima, khususnya pemula yang baru, apakah ada edukasi secara harian dan mingguan. Teman-teman, kita ada grup khusus member, tapi untuk ini kita terangkan di hari Kamis malam dulu ya. Jadi supaya Coach Ferdi bisa fokus ngajarnya, bukan jawabin soal membership gitu ya. Dan teman-teman juga bisa fokus belajarnya. Kita pengen teman-teman ngerti ya, bukan sekedar teman-teman biar bergabung dengan member, bukan ya. Jadi hanya tunggu sampai Kamis malam kita akan jelaskan soal membership. Sementara ini ya nggak lama, Senin, Selasa, Rabu Anda fokus dapat serap dulu ilmunya dari Coach Ferdi. Oke? Pak Surya, bagaimana memulai dan mengubah mindset bagi mahasiswa atau pelajar yang masih belum punya penghasilan untuk mulai belajar investasi karena merasa belum saatnya? Sederhana, pengen jadi miliarder nggak? Ya, mulai lebih cepat akan jadi miliarder jauh lebih cepat. Kalau mulai lebih cepat juga biasanya cicilannya jauh lebih sedikit. Kalau tadi 1 juta, mungkin kalau mulai dari mahasiswa dan pelajar mungkin bisa 100.000, 200.000, 300.000, jauh lebih sedikit. Ya, dengan time frame yang itu juga tetap akan bisa jadi miliarder. Jangan abaikan kekuatan 100.000. 100.000 aja bisa bikin miliarder kalau kita benar investnya dan jangka time frame-nya juga. Ya, mahasiswa pelajar juga punya penghasilan kan? Punya penghasilan. Dapat uang saku kan, satu. Yes. Zaman sekarang apalagi Anda bisa cari penghasilan sampingan, jualan online misalnya. Jadi kalau Anda mahasiswa pelajar sih sudah bukan nggak bisa bilang belum saatnya ya, itu sudah saatnya mahasiswa dan pelajar ya, kecuali masih pelajar SD saya nggak tahu. Kalau udah pelajar SMA ya itu udah harus. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana dengan reksadana indeks? Warren Buffett kan menyarankan index fund. Nah, ini harus dilihat konteksnya Indonesia sama Amerika. Reksadana indeks di Indonesia kalau menurut saya pribadi tidak menarik. Tidak menarik. Anda bahkan sebenarnya di luar pun saja underperform, apalagi kalau Indonesia, wah itu bukan underperform lagi, itu udah pasti sangat tidak, kecuali Anda, saya nggak tahu, tapi kalau orang punya uang banyak pun belum tentu, saya rasa malah nggak mau masuk di situ juga ya bro. Nggak, tidak. Jadi saya nggak melihat ada yang menarik, karena kalau Warren Buffett ngomong, kalau termasuk mentornya Coach Ferdi siapa itu? Tony Robbins ngomong itu konteksnya Amerika, teman-teman. Bukan Indonesia. Indonesia yang saya rasa nggak ada reksadana indeks yang benar-benar indeks juga anyway. Jadi ini konteksnya beda. Jadi beli barang Amerika sama barang Indonesia belum tentu kompatibel. ini saya sama Coach Ferdi tadi pagi baru ngomong soal ini ya, gadget ya. Jadi, yes. Di Amerika sama di Indonesia beda teknologi bro, gitu ya. Silakan. Tidak kompatibel gitu. Jangan diikuti apa yang di Amerika. Ya, jangan ikutin plek-plekan ya. Orang Amerika kita ajak makan nasi goreng moncrot mereka. Pak HM, Pak, bagaimana cara tahu saham tersebut di bawah harga pasaran atau sering disebut under value? Ini saya akan jabarkan nanti secara detail di hari Rabu. Dan Kang Dimas, cara memilih saham yang bagus untuk invest bagaimana? Besok, hari Selasa malam. Bro, kita 1-2 ini lagi, 1-2. Yes. Ini saya tertarik Pak Edi Santoso. Ada instrumen investasi P2P lending. Oke. Saya nggak tahu, saya nggak punya pengetahuan soal Amarta modal rakyat dengan return pasti
12 sampai 15%. Nah, ini saya udah curiga nih sampai titik ini nih. Mana ada namanya return pasti, teman-teman. Yang namanya return pasti itu pasti harus dicurigai. Lah, gimana caranya dia memberikan return yang pasti itu? Nah, pokok diasuransikan lagi. Itu kata-kata yang menurut saya mencurigakan. Kalau saya curiga, saya nggak tahu ini, saya belum pernah dengar, saya belum pernah selidiki juga. Tapi kalau ada yang bilang dapat return pasti, itu udah red flag bagi saya, itu udah harus dicurigai itu. Karena nggak ada namanya investasi yang returnnya pasti. Betul ya, Bro? Betul. Pacaran aja nggak pasti, bisa putus, apalagi investasi, gitu ya. Jadi nggak ada namanya return pasti, apalagi 12-15%. 12% itu ya berapa kalinya deposito itu, ya kan? 15% apalagi, wah luar biasa sekali. Nggak ada namanya return pasti. Semua yang ngelola dana akan bilang ada resiko, oke? Dan kalaupun Anda tanya dia berapa, mereka kasih estimasi, mereka jelaskan strateginya, tapi nggak akan, yang benar itu nggak akan bisa menjamin return pasti. Oke? Betul. Kita juga kalau teman-teman nanya soal sebuah brand gitu, kita juga agak hati-hati ya. Kayak kemarin tuh ada temen yang nanya, Coach, invest kripto di Pintu aman nggak? Yang saya tahu Pintu itu software resmi gitu ya, untuk transaksi kripto misalnya gitu. Nah ternyata saya bilang aman gitu. Dan terus dia bilang, duit saya nyangkut Coach di Pintu. Loh kok bisa? Gitu kan. Ternyata Pintu yang dia maksud adalah transaksi penawaran investasi di grup Telegram. Ya, grup Telegram yang namanya tulisannya Pintu. Terus saya bilang, pastikan ya terdaftar di OJK. Di deskripsinya ada tulisannya Coach, terdaftar di OJK. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Tapi grupnya bodong. Tapi grupnya bodong, grup Telegram atas nama gitu kan. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Okay. Ya, pokoknya jangan mudah titipkan duit Anda di tempat orang lain lah. Oke, terakhir saya ya, Mas Ferdi dan Ko Johan main di bursa saham luar negeri. Iya, saya sama Coach Ferdi kita juga ada account di Interactive Broker, kita juga trading, bukan invest, trading di saham luar negeri. Coach Ferdi juga invest ya, Bro, di GoTrade. Di GoTrade ya. Jadi ya kita melihat kesempatan di pasar saham Amerika juga sangat besar. Meskipun hati-hati, catatan ya, sekarang masih volatilitasnya luar biasa. Saya nggak akan agresif di Amerika saat ini. Meskipun kita melihat, teman-teman kita sebenarnya sangat, orang takut crash, tapi saya sama Coach Ferdi, kita ini senang sama crash. Excited. Asal Anda tahu tanda-tandanya, Anda udah keluar sebelum crash. Crash itu paling bagus. Kapan lagi Anda bisa dapat berkali-kali lipat kalau bukan karena crash, teman-teman. Jadi kalau mentor kita, Mr. Edward Lee bilang itu we love volatility katanya. Kita senang orang karena di sana kita punya kesempatan. Tapi ya timing penting gitu. Ya, kalau invest terutama Anda harus tahu kapan take profitnya juga, kapan Anda mulai investasikan kembali juga. Oke? Yes. Itu Coach. Sip. Satu pertanyaan terakhir dari saya karena ini berhubungan, Pak Eka Saputra, di mana kita bisa tahu posisi pasar saham lagi akan banyak koreksi, Coach? Apa karena IHSG sudah all time high, dan di mana posisi kita masuk lagi dengan agresif? So ini kemarin saya ada Zoom khusus untuk member, kita bikin market review. Jadi bagaimana kita membaca pasar itu, sebenarnya kita membaca makro, ya, ekonomi makro dunia. Ya, kita membaca sinyal-sinyal pasar dunia. Dan kita melihat pasar global menjadi salah satu leading di dunia gitu kan. Jadi dari leading dunia kita membaca kondisi inflasi di Amerika, di Eropa, kita membaca bagaimana peran China, zero COVID policy dan lockdown mempengaruhi ekonomi semua. Jadi yang kita baca adalah hal-hal itu, gitu. Yang baca kita hal itu. Dan kemudian kita transfer dampaknya ke pasar modal. Gitu, itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar melihat grafik, terus kita bisa kasih tahu, oh ini bakal koreksi nih, enggak. Jadi kita benar-benar melihat dari sisi makro, gitu ya, baru kita turunin, gitu. Well, gitu. Thank you, Ko Johan, untuk malam ini. Yes, thank you teman-teman yang sudah belajar selama kurang lebih hampir 2 jam malam hari ini.
hari ini baru pemanasan, ya baru perkenalan. Minimal kita tahu, teman-teman sekarang tahu investasi saham itu seperti apa yang benar, apa yang salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan para scammer-scammers itu. Kita harus lebih pinter dari mereka, gitu ya. Dan sampai ketemu besok jam 7 malam. Besok kita akan belajar lebih dalam tentang analisa fundamental. Oke, thank you semua.